Kastil Besi Hitam bab 1121, Mencari Kematian. Orang yang baik hati akan diintimidasi, kuda yang jinak akan ditunggangi. Pepatah ini sekali lagi menjadi kenyataan pada Zhang Tai. Zhang Tai sebelumnya tidak peduli dengan kekasaran orang-orang asing ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini bisa berperilaku lebih buruk. Saat ini, sejujurnya, Zhang Tai benar-benar marah. Meskipun dia menghadap mereka dengan punggung, Zhang Tai juga bisa merasakan apa yang terjadi di belakangnya. Tanpa melihat sekeliling, dia sudah tahu apa yang dipikirkan kedua bastard asing itu. Itu adalah ksatria besi hitam muda yang mendorong perutnya ke depan menuju pantat Bai Suxian. Meskipun Zhang Tai menghadapnya dengan punggung, dia masih bisa merasakan dengan jelas senyuman kasar dan tonjolan jelek di selangkangannya. Mungkin, ksatria asing ini berpikir bahwa tidak ada yang serius baginya untuk menindas kecantikan Hua ini di tengah orang banyak. Namun, di Bukit Xuanyuan, orang ini terlalu berani. Zhang Tai bahkan bertanya-tanya mengapa orang ini bisa begitu berani. Setelah datang ke Bukit Xuanyuan selama berhari-hari, Zhang Tai menemukan bahwa semua ksatria Hua sopan, belum lagi para ksatria yang datang dari subkontinen. Ketika pria itu berjarak sekitar 20 cm dari Bai Suxian telah melepaskan ki pertempuran pelindungnya, yang membentuk isolasi yang kuat. Saat pria itu menyentuh ki pertempuran pelindungnya, senyumnya tiba-tiba membeku sementara tendangan keras Zhang Tai telah sampai di selangkangannya. Tak lama setelah itu, jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi terdengar di antara kerumunan di dekat gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga. Pada saat yang sama, kabut darah terbentuk di selangkangan orang asing yang tinggi itu ketika dia terlempar setinggi lebih dari 10 meter ke udara dan jatuh dengan deras seperti tumpukan lumpur. Dia kemudian mulai bergerak-gerak sementara sejumlah besar darah segar muncrat dari mata, telinga, mulut dan lubang hidungnya. Semua orang di sekitarnya buru-buru berpencar ke segala arah. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tinggal terlalu jauh. Apapun, semua orang suka ikut bersenang-senang. Selain itu, hanya sedikit orang di sini yang takut akan masalah. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria Hua dan asing di sekitarnya. Saat melihat pemandangan ini, pria asing kasar lainnya yang mendekat ke sini bersama dengan ksatria besi hitam asing itu langsung membuka lebar matanya saat dia meraung. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kapak besarnya dan mengarahkannya ke kepala Zhang Tai. Kamu mencari kematian? Bai Suxian meraung. Ketika pria tangguh itu berjarak kurang dari 2 meter dari Zhang Tai, Bai Suxian telah melepaskan telapak tangan ki pertempuran ungu ke arahnya. Petarung asing itu juga merupakan iblis tempur LV-14 dengan kekuatan tempur yang hebat. Sayangnya, dia memilih lawan yang salah. Bai Suxian adalah seorang ksatria wanita kejam yang menyerangnya karena marah. Ketika ki pertempuran Bai Suxian menyentuh petarung asing yang sedang mengangkat kapak besar, tubuh bagian atas petarung asing itu langsung meledak berkeping-keping. Setelah itu, tubuh bagian bawahnya jatuh ke tanah sementara kapak besarnya masih terbang menuju Zhang Tai karena kelembaman yang besar. Ketika orang itu melancarkan serangan ke arah Zhang Tai, 3 orang asing lainnya mengeluarkan senjata portabel mereka pada saat yang sama meskipun jaraknya agak jauh. Setelah itu, mereka bergegas menuju Zhang Tai dengan mata berdarah sambil berteriak keras. Ksatria asing tua itu segera mengubah wajahnya saat dia berteriak ke arah mereka, namun, sudah terlambat. Saat ksatria asing tua itu berteriak, dia juga bergerak. Akan tetapi, ia tidak berlari ke arah Zhang Tai, melainkan buru-buru menuju ke ksatria yang masih tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur akibat tendangan Zhang Tai. Ketika kapak besar itu mendekatinya, Zhang Tai hanya tersenyum tipis. Melihat 3 orang asing yang kasar berlari ke arahnya sambil berteriak keras. Zhang Tai dengan santai mengulurkan tangan kirinya saat dia dengan lemah membungkukkan jari tengahnya dengan lembut seperti memetik bunga sebelum menjentikkan ke bilah kapak besar seperti menjentikkan setetes embun dari sekuntum bunga segar. Dengan suara weng, kapak besar yang berputar itu mengeluarkan suara keperakan. Tak lama setelah itu, kapak besar yang mati itu berubah menjadi seekor burung ceria saat ia berbalik dan terbang ke arah 3 orang asing itu setelah menggambar lengkungan yang berubah-ubah di udara secepat sambaran petir. Ketiga orang asing itu melepaskan ki pertempuran pelindung mereka pada saat yang bersamaan. 2 di antaranya adalah iblis pertempuran, yang lainnya adalah roh pertempuran. Namun, di depan burung ceria itu, ki pertempuran pelindung mereka sama rapuhnya dengan selembar kertas. Setelah kapak berputar menembus dada orang asing, kapak itu keluar dari punggungnya. Setelah itu, ia masuk ke dada orang asing kedua. Setelah menembus dada 3 orang secara berturut-turut, kepala kapak itu bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun darah saat ia memasuki batu tulis di tanah dengan suara seng. Memperlihatkan sebagian kecil pegangan logam di atas tanah sekitar setengah langkah dari dada. Ksatria asing yang tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Baru setelah kapak besar itu memasuki bumi, ketiga orang asing itu jatuh ke tanah. Setelah mendengar suara ketika kapak besar itu memasuki bumi, ksatria asing yang lebih tua itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Zhang Tai dan 3 mayat lainnya.
Setelah itu, dia mengubah wajahnya sekali lagi, namun dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebagai gantinya. Dia mengeluarkan sebotol obat hitam dan dengan cepat menuangkannya ke mulut ksatria muda yang kepalanya ada di pelukannya. Sayangnya, botol obat ini tidak berfungsi lagi. Karena pria yang baru saja menyemburkan darah segar yang pekat itu kini memuntahkan isi perutnya. Sebelum obatnya terserap, sudah dimuntahkan bersama pecahan isi perutnya. Mata pria itu telah keluar dari rongga matanya dan menggantung di wajahnya, membuatnya menakutkan dan menjijikkan. Wajah garang sebelumnya tampak seperti anjing mati yang digulingkan oleh kendaraan lapis baja uap. Sebelum botol obat hitam itu dituangkan seluruhnya ke dalam mulutnya, pria asing yang lumpuh itu telah mengeluarkan isi perut hitamnya yang terakhir. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan kehilangan nafas terakhirnya sepenuhnya. Tendangan Zhang Tai langsung membunuh ksatria besi hitam asing itu dengan mematahkan seluruh otot, tulang, dan isi perutnya sebelum ksatria besi hitam ini melepaskan pertempuran pelindungnya Qi. Ksatria asing yang lebih tua tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia berteriak keras. Pada saat yang sama, dia menatap Zhang Tai dengan marah. Zhang Tai juga memperhatikannya dengan dingin. Ksatria asing yang lebih tua tidak berani bergerak. Karena sinar mata Zhang Tai yang tanpa ampun jelas-jelas mengungkapkan sebuah pesan jika kamu berani bergerak, kamu akan mati, yang membuatnya merasa kedinginan. Ini adalah pertama kalinya dia mencium bau kematian dan teror sejak dia datang ke negara Taixia. Kapak besar yang masuk ke tanah di samping ksatria asing itu adalah sebuah peringatan. Bahkan sekarang, Zhang Tai masih menyembunyikan Qi pertempurannya. Meski begitu, pamornya sebagai seorang ksatria bumi masih sulit ditutupi. Meskipun ksatria besi hitam yang mati itu tidak melakukan persiapan untuk pertempuran yang akan datang dan gagal melepaskan Qi pertempuran pelindungnya. Kematiannya dengan satu tendangan masih bisa menunjukkan bahwa ini adalah ksatria bumi tertinggi. Suasana di gerbang Kian Pasar Emas dan tenaga cukup sunyi, kecuali suara napas dalam-dalam. Semua orang bisa memperkirakan akan terjadi konflik. Banyak orang yang siap ikut bersenang-senang dengan melepaskan Qi pertempuran pelindung mereka. Namun, tidak ada yang menyangka konflik ini bisa berakhir secepat itu. Dari tusukan ksatria asing ke punggung Bai Suxian hingga kematian 5 dari 6 orang asing dalam sepersekian detik, seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. Seperti kata pepatah, orang luar akan ikut bersenang-senang, namun, orang dalam akan memperhatikan keterampilannya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria di antara orang-orang itu semuanya tenggelam dalam dunia nyata ketika Zhang Tai menjentikkan kapak besar itu seperti memetik bunga. Gerakan itu sungguh luar biasa. Sejak kapak besar itu dijentikkan, baja es dari kapak besar itu sepertinya telah menjadi makhluk hidup spiritual. Dalam sekejap mata, nyawa 2 iblis perang dan 1 roh perang telah layu seperti dedaunan, menyemburkan darah mereka ke tanah. Seluruh prosesnya berlangsung sengit, brutal, dan sangat memilukan. Ksatria bumi, seseorang berbisik sambil menatap Zhang Tai dengan rasa kagum. Bai Suxian juga melirik sedingin es ke arah ksatria asing tua itu sambil berkata pada Zhang Tai sambil bergandengan tangan. Ayo pergi, mayat-mayat ini seperti lalat dan nyamuk yang menjijikkan bagi Bai Suxian. Ketika lalat dan nyamuk mencari kematian, itu bukan salahnya. Putri dari istana Tuan Guangnan bahkan tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang serius. Tidak ada yang bisa pergi. Sebuah suara yang kuat namun tajam tiba-tiba terdengar di dalam gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga. Bersamaan dengan suara ini, seorang pria kurus dengan wajah panjang dan janggut jarang di mahkota gunung tinggi dan satu set pakaian hua emas menerobos kerumunan dan memasuki tanah terbuka di depan gerbang Kian. Saat melihat mayat-mayat itu, terutama mayat ksatria muda itu, pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu tiba-tiba mengubah wajahnya seolah-olah dia adalah hari kiamat. Matanya hampir keluar dari rongga matanya. Pada saat yang sama, suaranya meninggi seolah-olah dia sedang menangis. Ah, siapa yang berani membunuh para VIP kita di Pasar Emas dan Tenaga? Kastil Besi Hitam bab 1122, bertemu klan Han sekali lagi. Saat melihat pria yang memerintah dengan wajah panjang dan janggut tipis ini, satria asing yang terlalu terkejut hingga tidak bisa bergerak langsung berdiri saat dia menunjuk ke arah Zhang Tai dan meraung dengan omong kosong. Zhang Tai hanya mendengarkan kata-katanya dengan tidak sabar sambil menutup telinganya dengan satu tangan dan tangan bersilang. Meskipun Zhang Tai tidak mengerti kata-kata ksatria tua asing itu, dia mengerti kata-kata pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu. Orang ini berbalik dan memperhatikan Zhang Tai sambil menyipitkan matanya. Setelah itu, maka ia memutar bola matanya dan tiba-tiba berkata pada 2 orang di sisinya sambil menunjuk ke arah Zhang Tai. Orang ini berani membunuh orang di gerbang Pasar Emas dan Tenaga di depan umum. Aku ragu kalau dia adalah seorang iblis atau seorang iblis. Tahi lalat gereja yang mencapai surga. Tangkap dia dan interogasi dia. Setelah itu, kirim dia ke Mahkamah Agung. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Tai tertawa. Saat melihat pria berwajah panjang dan berjanggut jarang ini, Zhang Tai tahu bahwa dia hanyalah LV8.
Meskipun kedua pria di sisinya terlihat kekar, mereka hanya LV-13. Peran sepele LV-8 menceritakan kepada dua LV-13 semut untuk menangkap seorang ksatria bumi. Lelucon yang luar biasa. Pria berwajah panjang dan berjanggut jarang ini tanpa sadar mengingatkan Zhang Tai pada Samira yang ditemuinya di kota Black Hot. Selalu ada angka-angka sepele di setiap benua. Mereka mempunyai kesamaan, yaitu karena mereka sudah lama terbiasa menganggap otoritas kekuatan dan figur di pihak mereka sebagai milik mereka, mereka merasa bahwa mereka juga semakin kuat. Lambat laun, mereka akan kehilangan rasa kagum karena mereka merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan yang ada di belakang mereka. Oleh karena itu, kata-kata mereka bahkan akan membuat para ksatria surgawi merasa malu. Di masa lalu, Zhang Tai mungkin berbicara sebentar dengan orang seperti itu. Namun, sekarang, Zhang Tai bahkan kehilangan minat untuk berbicara dengan mereka. Setelah mendengar perintah orang itu, kedua jenderal pertempuran LV-13 saling bertukar pandang saat mereka berniat bergerak maju untuk menangkap Zhang Tai. Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, nenek ini akan menghancurkannya seperti yang tergeletak di tanah. Bai Suxian memelototi kedua petarung yang hendak maju ke depan. Berani-beraninya kalian semut-semut sepele menjulurkan cakar kalian ke arah nenek ini? Karena kita semua adalah orang Hua, aku sudah memperingatkan kalian, jika kalian berani maju satu langkah, aku akan membunuhmu. Kedua jenderal pertempuran LV-13 melirik pecahan di tanah sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Bai Suxian. Mereka kemudian ragu-ragu dan tidak berani bergerak lagi. Kedua orang itu bukanlah orang bodoh. Saat kesadaran ksatria Bai Suxian menargetkan mereka, kedua orang itu sudah merasakannya. Bagaikan kelinci yang ditekan oleh cakar singa, kedua orang itu cukup berani karena tidak berbalik dan melarikan diri. Ksatria asing itu sekali lagi menunjuk ke arah Bai Suxian dengan omong kosong. Wanita ini juga membunuh orang, dia ada di pihak pria itu. Tangkap mereka semua. Ada di pasar emas dan tenaga di Bukit Xuanyuan, mereka tidak pernah berani melawanmu. Pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu melompat sekali lagi. Pada saat ini, dengan suara pah, pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu langsung berkeliling. Di saat yang sama, wajahnya menjadi bengkak. Dia kemudian melihat sekeliling dengan tatapan bingung, siapa yang memukulku? Ah, siapa yang memukulku? Keluarlah jika kamu laki-laki. Zhang Tai bergerak terlalu cepat sehingga mata pria itu bahkan tidak bisa menangkap gerakan Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai menamparnya di depan umum, dia sama sekali tidak bisa melihat siapa yang memukulnya. Hanya beberapa ksatria di antara penonton yang hampir tidak bisa melihat bahwa Zhang Tai lah yang menamparnya. Zhang Tai maju satu langkah dan menamparnya, setelah itu, dia mundur satu langkah. Karena terlalu cepat, gerakannya telah melampaui batas indera visual rakyat jelata. Akibatnya, orang lain merasa Zhang Tai hanya berdiri diam di tempat semula. Pah, satu tamparan lagi. Yang kedua sedikit lebih parah dari yang sebelumnya karena secara langsung membuat beberapa gigi pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu terbang menjauh. Menyebabkan dia berputar beberapa lingkaran sebelum terjatuh dengan parah, topinya miring ke arah lain. Memanfaatkan peluang tersebut, kedua jenderal tempur LV-13 buru-buru berlari ke sana untuk membantunya berdiri. Setelah ditampar dua kali, wajah pria itu bengkak seperti kepala babi. Saat dia berdiri, seseorang di antara penonton mulai menertawakannya. Sebagian besar penontonnya adalah orang Hua. Karena orang ini langsung memberi label pada Zhang Tai yang juga merupakan Hua saat melihat konflik antara orang Hua dan orang asing tanpa menanyakan alasannya dengan mengambil alih otoritas kekuatan. Di punggungnya, dia tidak meninggalkan kesan yang baik kepada semua orang Hua lainnya. Ketika mereka melihatnya ditampar, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Saat itu, kerumunan di dekat gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga sepertinya dipisahkan oleh kekuatan besar yang tak terlihat sementara tiga orang lagi datang ke sini. Saat melihat orang-orang di depan, mata Zhang Tai sedikit menyipit. Mengingat ki pria itu, Zhang Tai tahu bahwa dia juga seorang ksatria bumi. Namun, apa yang membuat Zhang Tai menyipitkan matanya bukanlah level ksatria bumi itu, melainkan penampilannya. Wajah pria itu mengingatkan Zhang Tai pada tuan muda terkutuk yang telah dia bunuh di kapal udara hukum Tuhan dan kekuasaan. Ksatria bumi di depan tampak mirip dengan tuan muda itu. Selain itu, kedua orang itu terlihat agak murung. Namun, pria ini terlihat sedikit lebih tua dari tuan muda itu. Dengan kumis tang, ki yang mendominasi ksatria bumi ini terasa lebih kencang. Orang ini diikuti oleh dua ksatria besi hitam berkulit gelap dan agresif. Saat melihat pria ini, pria yang telah ditampar dua kali oleh Zhang Tai buru-buru bergerak maju seperti anjing sambil menunjuk ke arah Zhang Tai dan Bai Suxian dan ingin mengatakan sesuatu dengan cara yang malu. Ksatria bumi dengan kumis tang sedikit mengernyit. Tanpa melihat ke arah pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu, dia langsung melambaikan tangannya sambil berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, itu bukan urusanmu di sini, kamu boleh pergi. Setelah mendengar kata-katanya,
Pria berwajah panjang dan berjanggut jarang itu gemetar saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan meninggalkan kerumunan dengan tenang. Ketika ksatria asing yang lebih tua melihat ksatria bumi dengan kumis tang, dia buru-buru tutup mulut seolah-olah dia sangat takut pada ksatria bumi itu. Sementara itu, dia berdiri di satu sisi dengan tenang dan diam. Ksatria bumi dengan kumis tang memandang ke sekeliling mayat-mayat itu dan ksatria asing tua di atas ring. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Tai, dia tampak sedikit lebih muram. "Siapa kamu?" Pria itu bertanya dengan dingin. "Siapa kamu?" Zhang Tai tetap terlihat tenang sambil mengibaskan kotoran telinga dari kuku jarinya, sebelum bertanya tentang nama orang lain. "Bukankah kamu memperkenalkan diri? Itu adalah etika dasar di negara Taixia, sebuah negara yang sopan santun." Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, ksatria bumi berkumis tang itu terdiam sementara dua ksatria besi hitam berkulit gelap tidak tahan untuk bergerak maju satu langkah pun. Namun, ksatria bumi itu sedikit mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Bai Suxian tampak agak serius. Sebagai seorang ksatria, dia juga bisa merasakan ki pembunuh yang kuat yang diberikan dari dua ksatria besi hitam. Ki pembunuh terbentuk di antara tumpukan mayat dan lautan berdarah. Bai Suxian mungkin bisa mengalahkan salah satu dari dua ksatria besi hitam secara mandiri, namun akan agak sulit baginya untuk menghadapi dua dari mereka pada saat yang sama karena dia samar-samar merasa bahwa ki pembunuh kedua ksatria besi hitam itu dapat berintegrasi satu sama lain. Kedua ksatria itu mungkin mahir dalam keterampilan serangan gabungan yang kuat yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara tajam. Memanfaatkan keterampilan serangan gabungan ini, kekuatan pertarungan kedua ksatria besi hitam bahkan mungkin melampaui formasi pertempuran 3-1 dari ksatria biasa. Hanya setelah melirik ke arah dua ksatria besi hitam berkulit gelap, Zhang Tai menyeringai. Saat melihat senyum tipis Zhang Tai, kedua ksatria besi hitam berkulit gelap itu merasakan jantung mereka berdebar kencang karena palu besi yang berat pada saat yang bersamaan. Akibatnya, wajah mereka berubah. Dengan kesadaran ksatria yang tajam, kedua ksatria besi hitam berkulit gelap itu jelas bisa merasakan bahwa Zhang Tai sedang memberitahu mereka di hadapanku. "Kamu hanyalah ayam dan anjing yang akan dijual dengan label di kepalamu. Bahkan jika kalian bergandengan tangan, kalian tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Sebaiknya kau simpan kesetiaanmu." Ksatria bumi dengan kumis tang sedikit menyipitkan matanya sebelum tertawa terbahak-bahak yang terdengar agak dingin bukannya penuh gairah. Setelah itu, dia berkata, "Orang rendah hati ini adalah Han Yuanhong, ahli emas cerah dalam hukum emas dan kekuasaan, juga ahli dalam pasar emas dan ketenaga listrikan. Bolehkah saya mengetahui namamu? Adik, dari sekte dan klan mana kamu datang?" "Dari..." Pria rendah hati ini adalah Cui Li, penguasa sekte naga besi di pegunungan Yangui. Wilayah militer timur laut. Zhang Tai juga menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Zhang Tai sudah memastikan bahwa Han Yuanhong adalah putra dari Han Gongang, Menteri Keuangan Negara Taixia. Dan juga merupakan kakak laki-laki dari Tuan Muda Decebak yang ia bunuh di atas kapal udara. Nama asli Tuan Muda yang kubunuh adalah Han Yuantu. Mengingat nama dan penampilan mereka, Han Yuantu dan Han Yuanhong pasti bersaudara. Identitas lain dari Han Zhengfang, Menteri Keuangan, adalah ahli hukum emas dan kekuasaan. Sungguh sebuah keluarga. Selain itu, ayah dan kedua putranya semuanya adalah ksatria, satu ksatria bayangan, dua ksatria bumi. Klan seperti itu pasti sedang berada pada masa kejayaannya di negara Taixia. Di Bukit Xuanyuan, kehidupan dibalas dengan kehidupan. Ksatria tidak terkecuali. Adik Cui Li, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bisa membuat kesalahan besar di Bukit Xuanyuan saat kamu mendirikan sebuah sekte. Kamu masih juga muda. Han Yuanhong menghela nafas dengan emosi yang terdengar penuh belas kasihan, namun, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Kastil Besi Hitam Bab 1123, Pertempuran Sengit. Mengingat kata-kata Han Yuanhong, dia pasti ingin membunuh Zhang Tai. Oleh karena itu, Bai Suxian menjadi gila. Mengangkat alisnya, dia ingin membantahnya. Namun, Zhang Tai menghentikannya dengan segera mencubit tangannya. Tak lama setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak yang dapat didengar oleh banyak orang di dekatnya. Tawa Zhang Tai terdengar lancang dan terang-terangan seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang sangat lucu. Seiring dengan tawa Zhang Tai, wajah menyedihkan Han Yuanhong menjadi sedikit kaku. Saya bertanya-tanya mengapa beberapa pejuang asing vulgar dari suatu benua berani bertindak begitu terang-terangan di Bukit Xuanyuan dengan memperlakukan hukum Hua sebagai hal yang tidak penting dan martabat orang Hua tidak berarti apa-apa. Beraninya mereka melakukan hal kasar seperti itu kepada wanita Hua? Ternyata bahwa tokoh besar seperti Han Yuanhong berada di belakang orang-orang asing yang vulgar ini. Han Yuanhong, bawahan Anda mengatakan bahwa orang-orang asing yang vulgar itu adalah VIP yang diundang oleh pasar emas dan tenaga. Mereka pasti VIP Anda. Han Yuanhong, sebagai seorang ksatria Hua, Anda mengelola pasar emas dan tenaga listrik atas nama Undang-Undang Emas dan Tenaga Listrik.
Meskipun Anda tidak berpihak pada kami, setidaknya, Anda harus bersikap adil. Namun, pada titik kritis seperti itu, Anda bingung antara benar dan salah dan berdiri di sisi orang-orang asing ini bahkan tanpa mengetahui alasannya. Saat Anda membuka mulut, Anda ingin membunuh seorang ksatria bumi Hua yang telah melakukan eksploitasi militer yang kaya di alam elemen tanah dengan membunuh banyak iblis. Bertanya-tanya apakah Anda berpikiran sempit, buta, tuli atau memperlakukan ksatria Hua sebagai musuh Anda? Bagaimana orang seperti itu bisa menguasai pasar emas dan tenaga di Bukit Xuanyuan? Sungguh memalukan hukum emas dan kekuasaan. Aku, Cui Li, tidak punya teman sepertimu. Aku juga tidak ingin kamu memanggilku adik Cui Li. Zhang Tai berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan keras. Akibatnya, penyebarannya bisa mencapai 100 mil persegi. Kata-kata Han Yuanhong hanya bisa didengar oleh orang-orang saat ini. Namun, kata-kata Zhang Tai dapat didengar oleh semua orang di blok dekat gerbang Qian Pasar Emas dan Tenaga. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, gerbang Qian yang ramai menjadi sunyi dalam hitungan detik. Semua orang di sekitar, terutama banyak orang Hua, mengagumi Zhang Tai dan memuji Zhang Tai di dalam hati saat mereka melirik Han Yuanhong dengan tatapan aneh. Han Yuanhong ingin membunuh Zhang Tai, namun, Zhang Tai ingin memasukkan Han Yuanhong ke dalam kolom stigma. Orang Hua paling membenci pengkhianat, terutama para pengkhianat bergengsi itu. Hampir semua orang ingin membunuh pengkhianat seperti itu. Kata-kata Zhang Tai sama dengan bersumpah bahwa Han Yuanhong adalah seorang pengkhianat. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Han Yuanhong langsung mengubah wajahnya. Sebagai seorang ksatria bumi bergengsi dalam hukum emas dan kekuasaan, Han Yuanhong menguasai pasar emas dan kekuasaan. Selain itu, ayahnya adalah Menteri Keuangan Negara Taixia. Setelah lama berada di posisi ini, dia sudah terbiasa dengan kata-kata sanjungan dan senyuman. Bahkan klan dan sekte besar di negeri Taixia yang tidak menyukai orang-orang kaya dan berkuasa akan memperlakukannya dengan sopan dan hormat mengingat keseluruhan kekuatan, kedudukan, dan ayahnya. Sebenarnya, Han Yuanhong setara dengan tuan muda dari 7 sekte teratas di negara Taixia. Setelah sekian lama menduduki jabatan tinggi dan menjalani kehidupan bermartabat, tak terhindarkan, ia telah membentuk beberapa stereotip. Ambil contoh situasi hari ini, karena negara Taixia terlalu besar dengan begitu banyak ksatria. Sejujurnya, Han Yuanhong belum pernah mendengar tentang Cui Li sama sekali. Dia juga mengendus status master dari sekte pedesaan yang disebut Sekte Naga Besi. Mau tidak mau, dia sedikit banyak membenci Zhang Tai. Menurut pendapat Han Yuanhong, sekarang seorang ksatria bumi membunuh para VIP-nya di wilayah pribadinya, selama dia menunjukkan identitasnya, tentu saja Cui Li tidak akan berani bertengkar dengannya. Oleh karena itu, Cui Li akan terjebak oleh perkataannya dan kehilangan inisiatifnya. Akibatnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Cui Li, dia setidaknya akan mengikis kulit pria berotot konyol ini. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dan berhadapan dengan ksatria bumi seperti itu. Dalam analisis terakhir, dia tidak berpikir bahwa Cui Li bisa menjadi ancaman baginya sama sekali. Sebaliknya, dia hanya berpikir bahwa Zhang Tai berada di bawah kendalinya. Han Yuanhong tidak mengetahui identitas asli Cui Li, namun, Zhang Tai mengetahui identitas asli Han Yuanhong. Selain itu, Zhang Tai bahkan mengetahui identitas ayahnya dan rahasia utama serta celah fatal klan Han. Zhang Tai telah membunuh saudara laki-laki Han Yuanhong. Kali ini, dia berencana membunuh ayahnya di Bukit Xuanyuan dan Han Yuanhong. Di mata Zhang Tai, ayah dan kedua putra keluarga Han adalah musuhnya. Dia tidak akan merasa baik sampai dia membunuh mereka semua. Ketika mereka pertama kali bertemu, Han Yuanhong bahkan bersiap untuk mengendalikan Zhang Tai selangkah demi selangkah melalui permainan kata. Namun, Zhang Tai memanfaatkan peluang tersebut dan langsung menyerang celah fatal lawannya tanpa menyia-nyiakan kesempatan bagi Han Yuanhong untuk berdalih dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pada saat ini, hukum emas dan kekuasaan, ahli hukum emas dan kekuasaan emas cerah, dan Menteri Keuangan hanyalah sampah di mata Zhang Tai. Zhang Tai tidak takut menyinggung Han Yuanhong secara terbuka. Apapun, dia ada di sini untuk mencabut tumor ganas di Bukit Xuanyuan ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan balas dendam mereka. Ketika dua pihak bertemu di jalan sempit, pihak yang lebih berani akan memenangkan pertarungan. Kata-kata Zhang Tai langsung membuat Han Yuanhong marah. Baru pada saat itulah Han Yuanhong menyadari bahwa mulut pria tangguh ini bahkan lebih tajam dari pisau. Menjadi benar-benar berbeda dari semua ksatria bumi sebelumnya yang dia temui sebelumnya, ksatria bumi ini bahkan tidak bermaksud memperlakukannya dengan sopan tetapi tanpa ketulusan. Cui Li, jangan bicara omong kosong dan melontarkan kata-kata kasar padaku. Han Yuanhong buru-buru berteriak keras sehingga semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas sebagai serangan balik. Kamu telah membunuh Pangeran Sri Chise dari kerajaan Orkei di anak benua New Crescents dan para pengawalnya. Ini adalah perang suci. Sebagai pilar manusia, tentu saja, masyarakat Hua kita harus menjadikan diri kita sebagai teladan sesuai dengan hukum demi otoritas kita di antara orang asing.
Hanya dengan cara ini kita dapat bergandengan tangan untuk melawan iblis. Namun, sebagai seorang ksatria Hua, kamu mendiskriminasi orang asing begitu banyak orang. Kamu menindas yang lemah dengan paksa di pertemuan harta karun Bukit Xuanyuan dan membunuh seorang pangeran asing dan seorang ksatria di depan umum. Jika tidak berurusan denganmu, banyak ksatria asing yang akan merasa kecewa. Akibatnya, rakyat Hua kita akan merasa kecewa. Kalah aliansi dalam perang suci. Selain itu, siapa yang melihat Pangeran Sri Chise dan bawahannya melakukan tindakan kasar terhadap wanita Hua di depan umum? Namun, semua orang telah menyaksikan bahwa kamu membunuh orang di sini, meski mereka hanya bertengkar satu sama lain. Itu bahkan bisa menandingi pertarungan sengit antara dua ksatria bumi dengan upaya penuh mereka. Zhang Tai memberi label pengkhianat pada Han Yuanhong. Han Yuanhong langsung melakukan serangan balik dengan memberi label pada Zhang Tai bahwa Zhang Tai mendiskriminasi orang asing dan bermaksud menghancurkan pengaturan orang Hua dalam perang suci. Dalam pertarungan sengit seperti itu, pihak yang kalah akan kehilangan kedudukan dan reputasinya dalam sekejap mata dan menghadapi masa depan yang penuh frustrasi dengan mempertaruhkan nyawanya. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Han Yuanhong, kenapa tidak bertanya tentang pengalamanku di alam elemen tanah? Ketika Cui tua ini bertarung melawan iblis dengan saudara asing seperti Cecilia dan Bolam di alam elemen tanah bahu-membahu. Roh semangka mabuk di jurang pertama dengan mempertaruhkan nyawa, di mana kamu? Ketika Cui tua ini melawan puluhan ribu ksatria iblis dengan puluhan ribu ksatria manusia asing di Gunung Tiwei. Di mana kamu? Siapa yang akan mendiskriminasi saudara-saudaranya sendiri yang bertarung setan bersamanya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Siapa yang akan mendiskriminasi rekan seperjuangannya yang berbagi botol minuman keras yang sama dengannya? Di mata Cui ini, yang ada hanyalah saudara dan musuh. Jika kita bersaudara, kita akan melindungi satu sama lain dengan pedang dan darah kita sendiri. Jika kita musuh, kita akan menghadapinya dengan pedang dan darah kita sendiri. Kata-kata manis tidak berguna bagiku. Bagus. Saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, seruan serempak terdengar dari gerbang Qian. Saat kata-kata terakhir Zhang Tai menyentuh hati mereka. Deklarasi berdarah panas seperti itu tidak dapat dilakukan tanpa pengalaman di medan perang. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung memenangkan resonansi. Banyak ksatria asing mengubah pandangan mereka pada Zhang Tai setelah mendengar kata-kata Han Yuanhong. Di negara Taixia, memang ada orang Hua yang meremehkan orang asing. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, terutama ketika Zhang Tai menyebutkan nama beberapa ksatria asing yang memiliki pengalaman bertempur di alam elemen tanah. Bahkan para ksatria asing di sekitarnya pun mulai menghormati Zhang Tai. Orang seperti itu adalah seorang ksatria sejati, seorang pejuang sejati. Separuh besar orang yang memuji Zhang Tai adalah tokoh dikdaya tingkat ksatria asing. Zhang Tai mengadopsi keterampilan berbicara ketika dia menyebutkan Gunung Tiwei. Sebenarnya, kata-kata Zhang Tai mengandung dua arti. Pertama, Zhang Tai membentuk formasi pertempuran besar dengan ksatria asing dan melawan puluhan ribu ksatria iblis. Kedua, Zhang Tai bergandengan tangan dengan formasi pertempuran besar yang terdiri dari para ksatria manusia untuk melawan puluhan ribu ksatria iblis. Sebenarnya arti kedua itu tepat. Namun, dalam situasi saat ini, semua penonton akan mengambil arti pertama. Dia tidak berbohong, karena Zhang Tai memang telah membunuh banyak ksatria iblis di Gunung Tiwei. Dia memperoleh tanah hadiahnya karena eksploitasi militernya di Gunung Tiwei. Namun, Zhang Tai yakin bahwa Han Yuanhong tidak mengetahui daftar nama semua ksatria manusia yang membentuk formasi pertempuran besar di Gunung Tiwei. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan serangan balik lisan dari lawannya. Pada saat kritis ini, dia perlu mengalahkan Han Yuanhong dengan momentum dan membuatnya terdiam. Tepuk tangan di sekitar membuat wajah Han Yuanhong menjadi muram. Kastil Besi Hitam bab 1124, pertemuan pikiran yang asli. Apa yang membuat wajah Han Yuanhong semakin muram adalah semakin banyak orang yang berdatangan menuju gerbang Qian Pasar Emas dan Tenaga saat mereka berbicara satu sama lain. Sebenarnya, banyak orang yang langsung berlari ke sini dari luar, bukannya dari dalam. Suara keras Zhang Tai juga mengejutkan banyak orang di Pasar Emas dan Tenaga. Han Yuanhong tidak merasa malu di wilayahnya sendiri. Melihat semakin banyak orang berkumpul di sekelilingnya, Han Yuanhong melirik Zhang Tai dengan dingin sebelum mengertakkan giginya. Terserah, faktanya kamu telah membunuh orang-orang di gerbang Qian Pasar Emas dan Tenaga. Tangkap Cui Li, Han Yuanhong meraung. Siapa yang berani pindah? Mata Zhang Tai berbinar-binar bagaikan sambaran petir. Sementara tornado ki pertempurannya langsung melesat ke angkasa bersama dengan seekor naga api sungguhan sepanjang sekitar 1.500 meter di belakangnya. Gambar naga api itu muncul di udara dengan teriakan yang mengoyak udara. Setelah itu, ia terjun ke bawah dengan mengepakkan sayapnya dan melayang di dekat gerbang Qian. Akibatnya, keadaan menjadi gelap seketika di dekat gerbang Qian. Gambaran naga api yang begitu mendominasi membangkitkan seruan semua orang sekaligus. Han Yuanhong tidak membayangkan dua hal hari ini. Pertama,
dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai telah sepenuhnya mengetahui latar belakang klan Han. Dia ingin berurusan dengan Zhang Tai dengan fakta bahwa Zhang Tai membunuh orang di Bukit Xuanyuan, namun, ia tidak menyangka bahwa Zhang Tai tidak akan menyetujuinya sama sekali. Kedua, Han Yuanhong tidak membayangkan Zhang Tai benar-benar berani melawannya di depan umum. Itu bukan di tempat lain, tapi di Bukit Xuanyuan. Jika mereka bertarung di sini, mereka harus menerima hasil yang sesuai. Menghadapi pria lajang yang tidak takut melawannya secara verbal dan fisik, semua cara yang digunakan Han Yuanhong untuk menghadapi para ksatria bumi dan ksatria besi hitam tidak lagi berfungsi. Mengingat penampilan Zhang Tai saat ini, dia bahkan tidak peduli bahwa itu ada di pasar emas dan tenaga. Oleh karena itu, dia tidak bisa menangkap Zhang Tai tanpa perlawanan. Haruskah aku memulai pertempuran? Han Yuanhong ragu-ragu. Saat melihat gambar naga api Zhang Tai, Han Yuanhong tahu bahwa dia bertemu dengan pria yang licik hari ini. Jika dia benar-benar memulai pertempuran, hampir setengah dari pasar emas dan tenaga akan hancur. Meskipun para ksatria tidak bisa terbang di Bukit Xuanyuan, kekuatan tempur dan kekuatan penghancur mereka tetap tidak berubah. Siapa yang berani pindah? Ketika Han Yuanhong menjadi ragu-ragu, suara gemuruh lain seperti yang terdengar dari Zhang Tai terdengar dari dalam pasar emas dan tenaga. Bersamaan dengan suara gemuruh ini, sebuah bayangan melesat ke arah sini dari jarak puluhan meter di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan. Tak lama setelah itu, dia mendarat di samping Zhang Tai dengan mantap, dan menghancurkan banyak papan tulis menjadi beberapa bagian. Meskipun dia pendek dan kurus, dia masih memperlihatkan ki yang luar biasa seperti gunung. Kakak laki-laki, itu kamu? Zhang Tai memperhatikan pertapa pengangkat gunung yang turun dari langit secara mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan pertapa pengangkat gunung sekali lagi di Bukit Xuanyuan setelah meninggalkan alam elemen tanah. Sudah beberapa tahun sejak mereka berpisah satu sama lain di reruntuhan Hieron. Pertapa pengangkat gunung tampak sama seperti ketika Zhang Tai bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Hidung mancung, dahi tinggi, beberapa rambut perak di dekat telinganya, mata ramping berkilau, tampaknya pertapa pengangkat gunung telah pulih sepenuhnya. Selain itu, basis budidayanya sedikit meningkat. Pertapa pengangkat gunung memperhatikan Zhang Tai sambil tersenyum tipis dan hangat. Beberapa hari yang lalu, aku menerima kabar dari teman lamaku di alam elemen tanah. Ia mengatakan bahwa kau masih hidup dan telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Selanjutnya, Anda melakukan eksploitasi militer yang luar biasa di Gunung Tiwei dan diberi hadiah tanah hadiah sebelum meninggalkan alam elemen tanah. Saya berpikir untuk mencari Anda setelah menghadiri pertemuan harta karun ini. Saya tidak pernah membayangkan bisa mendengar suara Anda di sini. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk melihatnya. Kebetulan sekali, pertapa pengangkat gunung selalu diam. Sekarang dia bisa mengucapkan begitu banyak kata kali ini, itu menunjukkan bahwa dia pasti sangat senang. Kakak laki-laki, tunggu aku di satu sisi, mungkin akan terjadi pertempuran berdarah di pasar emas dan tenaga hari ini. Jika aku bisa selamat dari pertempuran tersebut, aku akan membicarakan masa lalu bersamamu. Zhang Tai memberitahu pertapa pengangkat gunung dengan sungguh-sungguh. Setelah melirik Han Yuanhong dan dua ksatria bawahannya, pertapa pengangkat gunung tersenyum tipis. Adik, apakah kau meremehkanku? Bahkan nyawaku terselamatkan olehmu. Hari ini, kakak laki-laki ini akan menemanimu mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, entah itu di Bukit Xuanyuan atau tidak. Selama adik laki-lakinya tidak keberatan. Kakak laki-laki ini bahkan bisa mengembalikan hidupku padamu hari ini. Saat pertapa pengangkat gunung menyelesaikan kata-katanya, dia telah melepaskan ki tornado pertempurannya. Sementara bayangan virtual raksasa yang sedang mengangkat gunung berangsur-angsur naik dan menutupi seluruh gerbang kian di pasar emas dan tenaga bersama dengan bayangan naga api milik Zhang Tai. Sejujurnya, saat ini, Zhang Tai benar-benar tersentuh. Zhang Tai berani bertengkar dengan Han Yuanhong karena dua alasan berikut. Pertama, dia tahu latar belakang klan Han. Klan Han adalah musuh mematikan Zhang Tai. Klan Han tidak hanya menidurinya tetapi juga berniat membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak boleh merasa malu dalam situasi ini. Kedua, klan Han salah. Selain itu, Bai Suxian bukanlah orang biasa. Dia adalah putri Lord Guangnan yang tak tertandingi di perbatasan selatan negara Taixia. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak takut kalau kejadian ini akan menjadi tidak terkendali. Karena para bangsawan itu memperlakukan Bai Suxian dengan kasar terlebih dahulu, Zhang Tai akan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghukumnya karena kejadian ini. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan anggota klan Han di sini. Oleh karena itu, dia langsung menamparkan wajah pria itu dengan keras untuk melampiaskan limpahnya. Bai Suxian tidak berbicara saat ini karena Zhang Tai sudah memberitahunya untuk tidak mengungkapkan identitasnya secara rahasia sampai Han Yuanhong terlibat dalam drama itu sedikit lebih dalam. Namun, pertapa pengangkat gunung tidak mengetahui apa yang dipikirkan Zhang Tai. Ketika pertapa pengangkat gunung melepaskan ki pertempurannya dan gambar virtualnya,
dia benar-benar memilih untuk berdiri di sisi Zhang Tai dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika Zhang Tai memulai pertempuran, maka pertapa pengangkat gunung pasti akan melawan musuh bahu-membahu. Sungguh pria yang saleh, pria yang tak kenal takut, pria yang jujur. Sebelumnya, Zhang Tai merasa bahwa pertapa pengangkat gunung terasa dingin di luar namun penuh gairah di dalam. Dia tidak pernah membayangkan sisi bersemangat dan murah hati di dalam tubuh kurus ini. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Zhang Tai tidak lagi membujuk pertapa pengangkat gunung. Kalau tidak, pertapa pengangkat gunung akan merasa bahwa dia sedang menghina dan memandang rendah pertapa pengangkat gunung. Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung saling bertukar pandang sebelum tersenyum satu sama lain dengan penuh ketulusan dan kepercayaan. Dengan adanya pertapa pengangkat gunung di sisinya, Zhang Tai merasa jauh lebih percaya diri. Dia menatap Han Yuanhong dengan penuh rasa jijik sebelum tertawa terbahak-bahak. Ayolah. Tidakkah kamu ingin membalas dendam pada pangeran sialan itu yang melakukan pelecehan seksual terhadap wanita Hua di depan umum? Aku membunuh bajingan itu. Ayo, tunjukkan bakatmu, ahli emas cemerlang dalam hukum emas dan kekuasaan. Sebagai ksatria bumi, kami tidak main-main. Tunjukkan kejantananmu. Han Yuanhong belum pernah distimulasi dengan cara seperti ini di gerbang pasar emas dan tenaga dan di tempat lain di Bukit Xuan Yuan selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak bisa membayangkan kenapa dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Meskipun dia baru saja berpikir untuk membunuh Zhang Tai sambil menderita kerugian, dia sudah meninggalkan pemikiran itu sekarang. Alasannya sederhana, bahkan jika dia bisa mendapatkan beberapa pembantu dengan cepat, setelah pertempuran ini, seluruh pasar emas dan tenaga pasti akan hancur. Selain itu, daerah sekitar Bukit Xuan Yuan akan rusak sampai tingkat tertentu. Meskipun dia adalah penguasa pasar emas dan tenaga, dia tidak mempunyai hak untuk menegakkan hukum. Setelah Zhang Tai membunuh orang-orang di gerbang kian pasar emas dan tenaga, sebagai manajer umum, dia bisa bermain-main dan meminta bawahannya menangkap Zhang Tai. Namun, jika dua ksatria bumi dari negara Taixia melawannya di sini, dia harus menanggung semua konsekuensinya. Meskipun ayahnya berpengaruh di Bukit Xuan Yuan sebagai salah satu dari 9 menteri di negara Taixia, ayahnya bukanlah Kaisar Xuan Yuan yang hampir bisa menangani segala hal di negara Taixia. Jika dia mendorong klan Han ke tengah badai di Bukit Xuan Yuan, hal itu tidak sejalan dengan usaha besar klan Han. Selain itu, dia tidak tahu tentang kartu truf ksatria bumi bernama Cui Li ini. Sambil memperhatikan Zhang Tai dan mendengar kata-katanya, wajah Han Yuanhong berubah menjadi biru dan cahaya matanya terus berubah. Siapa yang berani melakukan pelecehan seksual terhadap wanita Hua kita di Bukit Xuan Yuan? Ketika Zhang Tai berhadapan dengan Han Yuanhong, sebuah suara yang sangat bermartabat terdengar dari dalam pasar emas dan tenaga yang berisi kekuatan dan gelombang khusus. Bersamaan dengan suara ini, para penonton di gerbang kian pasar emas dan tenaga memberi jalan sementara beberapa orang berjalan menuju ring. Saat melihat pria di depan itu, hati Zhang Tai langsung terkejut. Itu adalah lelaki tua yang sangat bermartabat dengan alis tebal dan wajah ungu. Dia mengeluarkan ki yang agung dan agresif ke seluruh penjuru. Zhang Tai tidak mengenal lelaki tua ini, namun, dia dapat mengidentifikasi mahkota Shizi di kepala lelaki tua itu. Mahkota Shizi tingginya 56 cm. Itu terbuat dari emas ungu. Mahkota Shizi adalah simbol hakim agung di masyarakat Hua. Di seluruh negara Taixia, banyak orang memakai mahkota Shizi. Ketika Zhang Tai menjabat sebagai ketua hakim di pengadilan provinsi Yuzhou, dia juga memilikinya. Namun, dia biasanya tidak memakainya. Ukuran mahkota Shizi menjadi acuan penting identitas pemakainya. Sebelumnya, mahkota Shizi milik Zhang Tai hanya setinggi 30 cm. Di seluruh negara Taixia, selain Menteri Kehakiman, salah satu dari 9 menteri di negara Taixia, tidak ada orang lain yang berani memakai mahkota Shizi setinggi itu kecuali dia sedang mencari kematian atau ingin menjadi musuh publik semua pengadilan di negara Taixia. Selain mahkota Shizi yang tinggi, kita terlihat dari lelaki tua ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang ksatria bayangan. Pertemuan harta karun di Bukit Xuan Yuan benar-benar dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria yang saleh. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa kekacauan kecil di gerbang kian pasar emas dan tenaga bisa menarik perhatian tokoh besar seperti Menteri Kehakiman. Kastil Besi Hitam Bab 1125, Martabat. Sebagai seorang ksatria bayangan dan Menteri Kehakiman, orang ini memiliki medan ki yang sangat kuat. Saat dia muncul, semua orang saat ini memusatkan perhatian padanya. Dia lebih mendominasi dari siapapun saat ini. Sebagian besar orang bahkan mengabaikan pembangkitan tenaga listrik tingkat ksatria di belakangnya. Menteri Kehakiman. Saat melihat lelaki tua ini, Han Yuanhong buru-buru maju satu langkah sambil menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Menteri Kehakiman hanya memandang Han Yuanhong dari kejauhan sebelum menjawab, dengan tenang. Setelah itu, dia melirik ke sekeliling mayat-mayat yang jauh di tanah.
Lalu melihat gambar virtual Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung, lalu berkata dari kedamaian, Bukit Xuanyuan adalah daerah pedalaman negara Taixia. Jika gambar virtualmu berada di sini terlalu lama, orang-orang lain akan melihatnya. Situasi darurat telah terjadi di sini. Sembunyikan mereka. Zhang Tai membandingkan dengan Mountain Lifting Hermit sebelum mengangguk diam-diam pada saat yang sama. Sementara itu, mereka menyembunyikan gambaran virtual mereka. Sekarang setelah Menteri Kehakiman tiba, tentu saja pertempuran harus berakhir. Jika mereka benar-benar memulai pertarungan di depan Menteri Kehakiman, mereka akan membuat Menteri Kehakiman sangat malu. Siapa yang berani mempermalukan Menteri Kehakiman? Dikatakan bahwa Menteri Kehakiman memiliki kekuatan tempur terbesar di antara 9 menteri di negara Taixia karena dia harus menakuti kekuatan jahat tersebut. Bahkan dua ksatria bayangan biasa tidak bisa mengalahkan Menteri Kehakiman. Zhang Tai tidak tahu metode rahasia mana yang dikembangkan oleh Menteri Kehakiman. Ketika Menteri Kehakiman meliriknya tadi, Zhang Tai merasa transparan seolah-olah semua rahasianya telah terungkap. Oleh karena itu, jantungnya berdebar kencang. Paman Sun, Bai Suxian yang berpikir cukup lama tiba-tiba mengucapkan terima kasih sambil memuji Menteri Kehakiman dengan ketahanan tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, jantung Han Yuanhong langsung berdebar kencang meski dia berdiri beberapa meter jauhnya. Menteri Kehakiman memusatkan perhatian pada Bai Suxian selama 2 detik sebelum mengungkapkan senyuman seolah dia akhirnya teringat siapa Bai Suxian, saat aku melihatmu terakhir kali. Ayahmu membawamu untuk melakukan kunjungan resmi ke janda permaisuri di istana panjang umur dari Peach Mountain. Aku tidak pernah membayangkan kamu bisa berpromosi menjadi seorang ksatria setelah 19 tahun. Bai Suxian menghela nafas, Paman Sun, bahkan sebagai seorang ksatria. Aku masih hampir dilecehkan secara seksi oleh beberapa preman di depan matamu. Bukit Xuanyuan menjadi semakin kacau. Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, Menteri Kehakiman tersipu dan terbatuk. Setelah itu, dia melirik mayat-mayat yang berada di tanah. Maksudmu mereka? Siapa lagi? Salah satu dari mereka ingin menganiaya saya. Setelah dia dibunuh oleh saudara saya Cui, rekan-rekannya mulai menyerang kami dengan paksa. Kami harus membunuh mereka semua. Saya tidak membayangkan bahwa penguasa pasar emas dan tenaga tiba-tiba bisa keluar dan berniat membalas dendam kepada para preman itu dengan menangkap saudaraku Cui. Bai Suxian perlahan menghela nafas. Menteri Kehakiman segera mengalihkan pandangannya ke Han Yuanhong. Han Yuanhong buru-buru maju 1 langkah, Menteri Kehakiman, saya mohon penilaian Anda yang adil. Saya diberitahu bahwa seseorang membunuh VIP asing di gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga. Oleh karena itu, saya segera datang ke sini untuk mengendalikan acara tersebut. Saya ingin mengendalikan si pembunuh pada awalnya. Karena mereka yang dibunuh bukanlah rakyat jelata, tapi Pangeran Krichise dari Arike dan para pengawalnya. Kerajaan Arike kaya akan kristal berkualitas tinggi, yang merupakan sumber daya strategis paling penting. Kristal mereka adalah dipasok ke Kementerian Keuangan dan urusan kehidupan kekaisaran swasta dan 4 pasukan teratas negara Taixia. Kekaisaran Arike adalah mitra dagang terpenting negara Taixia di subbenua Kriskens baru. Mereka secara khusus diundang oleh Gold and Power Law untuk menghadiri pertemuan harta karun. Namun, Pangeran Kekaisaran Arike terbunuh di Bukit Xuanyuan. Menteri Kehakiman, mohon putuskan kasus ini dengan adil. Ketika Han Yuanhong berbicara tentang kristal berkualitas tinggi, yang lain tidak memberikan tanggapan apapun, namun, jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia langsung memikirkan materi lautan berdarah. Sejumlah besar kristal berkualitas tinggi diminta untuk membangun lautan berdarah. Han Zhengfang adalah ahli hukum emas dan kekuasaan. Han Yuanhong adalah ahli emas cemerlang dalam hukum emas dan kekuasaan, oleh karena itu, akan terlalu mudah jika mereka ingin mendapatkan kristal berkualitas tinggi dari Arike Empire. Selain itu, hal itu tidak akan menimbulkan keraguan orang lain. Mengingat hal ini, Zhang Tai akhirnya mengetahui alasan mengapa Han Yuanhong buru-buru keluar untuk membalas dendam kepada Pangeran Bajingan Kekaisaran Arike. Pasti ada trik kotor di dalamnya. Sayangnya, Zhang Tai tahu bahwa meskipun anggapannya benar, tidak ada seorang pun yang akan percaya pada kata-katanya. Akibatnya, dia mungkin akan memukuli rumput dan menakuti ular tersebut. Karena Zhang Tai ada di sini untuk mencabut Han Clan, alih-alih memberi mereka peringatan, meskipun Zhang Tai berpikiran jernih, dia tetap diam. Tidak ada seorang pun yang bisa menikmati hak istimewa di Bukit Xuanyuan. Tentu saja, si pembunuh harus menerima hukuman. Namun, jika mereka yang terbunuh mencari kematian, itu bukan masalah serius. Negara Taixia kita memiliki hukum yang ketat. Jika Kekaisaran Arike mempunyai pemikiran lain mengenai hal ini jika terjadi hal seperti ini, kirimkan saja seseorang ke anak benua bulan sabit baru untuk mengganti seorang kaisar bagi negara ini atau meminta Kementerian Keuangan dan urusan kehidupan kekaisaran swasta untuk mengambil alih negara ini. Menteri Kehakiman mengatakannya dengan tenang. Setelah itu, dia melirik ke sekeliling penonton sambil mengatakan kepada mereka, karena ada begitu banyak orang di sini.
Seseorang di antara kalian pasti menyaksikan apa yang terjadi tadi, ceritakan saja padaku. Segera setelah Menteri Kehakiman menyelesaikan kata-katanya, beberapa orang di antara kerumunan saling bertukar pandang sebelum seorang pria tangguh melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Menteri Kehakiman. Setelah itu, dia berkata dengan lantang. Menteri Kehakiman, pria yang rendah hati ini memang melihat bahwa orang-orang asing ini mengomentari wanita muda ini dengan kata-kata kotor di belakang punggungnya. Pada awalnya, kelompok orang asing itu berada jauh dari wanita muda ini dan pria tangguh di belakang mereka. Dua dari mereka sengaja bertabrakan satu sama lain di belakang wanita muda ini. Setelah itu, salah satu dari mereka ingin menyodorkan perutnya ke arah wanita muda ini. Namun, dia ditendang oleh pria tangguh ini. Saat melihatnya dari adegan ini, semua rekannya mengeluarkan pedang dan kapak mereka dan mulai menyerang kedua orang itu. Akhirnya, mereka dibunuh oleh wanita muda ini dan pria tangguh ini. Menteri Kehakiman, saya juga melihatnya. Itu benar. Baru saja, saya ragu apakah pria yang bermaksud menyodorkan perutnya ke arah wanita muda ini dengan sengaja. Kemudian, saya tahu bahwa pria ini adalah seorang ksatria. Namun bisa seorang ksatria kehilangan keseimbangan hanya setelah disentuh oleh pengawal bawahannya? Oleh karena itu memang pelecehan seksual yang disengaja? Menteri Kehakiman, saya juga melihatnya. Baru saja, sekelompok orang asing ini berperilaku kasar di belakang wanita muda dan anak ini. Banyak saksi yang berdiri di antara kerumunan dan menjelaskan apa yang mereka lihat sekaligus. Dua di antaranya bahkan merupakan orang asing. Saat ini, mereka berada tidak jauh dari Zhang Tai dan Bai Suxian di belakang mereka. Oleh karena itu, mereka juga melihat apa yang terjadi. Adapun orang-orang asing ini, kerajaan Arikei sialan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sama sekali bukan ras manusia yang sama. Selain itu, apa yang dikatakan Zhang Tai bergema di benak mereka. Oleh karena itu, mereka ingin menjadi saksi bagi Zhang Tai. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Tai menghela nafas dengan emosi. Negeri Taixia benar-benar kuat. Jika berada di benua atau anak benua lain, siapa yang berani memberikan kesaksian secara heroik ketika mereka tahu bahwa mereka mungkin menyinggung penguasa emas dan hukum kekuasaan secara tidak langsung dengan melakukan hal tersebut? Namun saat ini hampir seluruh masyarakat yang menyaksikan proses peristiwa tersebut ingin menjadi saksi. Meski sepele, namun menyeratkan rasa cinta tanah air suatu bangsa. Di saat kritis ini, sebagian besar masyarakat sekitar akan memilih tampil menonjol untuk memberikan kesaksian daripada berdiam diri demi keselamatan dirinya dengan cara yang bijaksana. Semangat dan mentalitas tanpa kompromi dalam menghadapi kekuatan jahat di masyarakat membuat negara Taixia menjadi kuat dan menakuti para iblis. Zhang Tai menyadari bahwa dia mendapat pengakuan baru tentang negara Taixia. Setelah mendengar kesaksiannya, Han Yuanhong diam-diam menundukkan kepalanya. Menteri Kehakiman juga menjelaskan dengan jelas tentang proses acara ini. Setelah melihat sekeliling tempat kejadian, dia menunjuk ke arah ksatria asing tua dari Kekaisaran Arikei dan bertanya. Karena Pangeran Kekaisaran Arikei dan pengawalnya berani melakukan hal yang tidak tahu malu di Bukit Xuanyuan, mereka pantas dihukum mati. Para pembunuhnya tidak bersalah. Mengingat parahnya kejadian ini, saya menyatakan bahwa semua orang dari Kekaisaran Arikei di anak benua bulan sabit baru dilarang memasuki Bukit Xuanyuan mulai hari ini. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh. Usir orang ini keluar dari Bukit Xuanyuan. Sejak Han Yuanhong tiba, ksatria tertua Kekaisaran Arikei telah berdiri di samping dengan tenang. Seperti orang yang transparan, dia tidak bisa menyela pembicaraan mereka sama sekali. Setelah mendengar keputusan Menteri Kehakiman, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena heran dan panik. Setelah itu, dia menatap Han Yuanhong dan berbicara omong kosong. Sayangnya, Han Yuanhong bahkan tidak meliriknya. Diam di depan Menteri Kehakiman, tampar mulutmu. Kedua ksatria bawahan di samping Menteri Kehakiman melangkah maju dan segera meraih lengan ksatria asing tua itu. Setelah itu, mereka menamparkan wajah ksatria asing tua itu beberapa kali dan menariknya pergi. Karena Menteri Kehakiman telah mengirimkan perintah untuk mengusir orang ini keluar dari Bukit Xuanyuan, tentu saja mereka harus segera melaksanakannya. Sementara itu, orang lain selain Menteri Kehakiman telah menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada bawahannya melalui kristal penginderaan jauh. Mulai hari ini, semua orang dari Kekaisaran Arikei di anak benua bulan sabit baru dilarang berada di Bukit Xuanyuan. Semua orang yang memasukinya akan segera diusir. Tidak peduli betapa sengitnya orang asing, mereka harus bersikap seperti kucing jinak di Bukit Xuanyuan. Semua ksatria asing di antara para penonton merasa takut dengan apa yang mereka lihat saat mereka buru-buru memerintahkan bawahan mereka untuk mengikuti hukum di negara Taixia dan tidak membuat masalah apapun di sini. Itu di Bukit Xuanyuan, bukan tempat terpencil seperti kampung halaman mereka. Karena seorang pangeran dari sebuah negara besar di anak benua yang telah menjalin hubungan perdagangan penting dengan negara Taixia ingin melakukan pengungkapan seksual terhadap seorang wanita. Dia ditendang hingga mati oleh seorang ksatria bumi.
Hidupnya semurah seekor anjing. Sebenarnya, hidupnya bahkan tidak bisa menandingi seekor anjing. Setidaknya seekor anjing bisa menggosok kecantikannya di jalan untuk sementara waktu. Sebaliknya, selain kehilangan nyawanya sendiri, negara pangeran ini pun ikut terlibat di dalamnya. Rumah tangga kerajaan mereka mungkin akan berubah. Orang seperti itu mati sia-sia di Bukit Xuanyuan. Bagaimana dengan yang lain? Di Bukit Xuanyuan, setiap kesatria harus berperilaku hati-hati tidak peduli seberapa kuatnya dia. Sial, cebak sialan itu pasti tidak membayangkan bahwa wanita yang dia bangkitkan itu diikuti oleh seorang ksatria bumi yang begitu menakutkan, yang bisa membunuh dalam hitungan detik. Bukit Xuanyuan terlalu menakutkan. Kenapa para ksatria bumi berjalan-jalan di jalanan dengan santai? FCK, aku harus berhati-hati nanti. Pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak ksatria asing saat ini. Negara Taixia sangat kuat karena etiket dan kekuatan tempurnya yang hebat. Setelah menangani kejadian ini dengan sederhana, Menteri Kehakiman seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele, meninggalkan sorotan mata yang terpesona di belakangnya. Tidak ada yang menyadari bahwa Zhang Tai telah melepaskan 2 bulu jejak kepakaian ksatria tua itu ketika dia ditarik pergi. Kastil Besi Hitam bab 1126, Pasar Emas dan Tenaga. Konflik antara Zhang Tai dan orang-orang asing yang kasar itu dan antara Zhang Tai dan Han Yuanhong di gerbang Qian Pasar Emas dan Tenaga diselesaikan hanya dalam beberapa kata dengan kedatangan Menteri Kehakiman. Setelah Menteri Kehakiman pergi, semua yang lain juga ikut pergi. Mereka yang terlibat dalam acara ini dan penonton memiliki perasaan berbeda. Mungkin hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Han Yuanhong pergi tanpa bersuara. Sebelum dia pergi, dia melirik Zhang Tai dalam-dalam. Para penonton itu melirik Zhang Tai dengan sedikit kagum ketika mereka pergi, terutama beberapa orang asing dengan kostum khusus menjaga jarak dari Zhang Tai secara sadar. Setelah Zhang Tai mengungkap identitasnya sebagai ksatria bumi, meskipun Bai Suxian cantik, tidak ada lagi yang berani mendekati Zhang Tai dan Bai Suxian. Apapun itu, sangat sedikit orang di dunia ini yang mampu bertahan dari tendangan seorang ksatria bumi. Orang yang ditendang sampai mati itu sungguh disayangkan. Sebagai seorang ksatria besi hitam, dia berani melakukan pelecehan seksual terhadap wanita seorang ksatria bumi. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Setelah melirik ke sekeliling penonton yang pergi dan punggung Han Yuanhong, Zhang Tai juga memulihkan ketenangannya. Setelah bertukar pandangan dengan Bai Suxian, dia berbalik dan berbicara kepada pertapa pengangkat gunung, "Kakak, aku lupa menanyakan hal itu kepadamu, mengapa kamu ada di sini?" "Aku tinggal di Heaven's Seal Hotel di Gold and Power Market. Jaraknya kurang dari 1,5 mil dari gerbang Qian. Ketika aku hendak meninggalkan kamarku, tiba-tiba aku mendengar suaramu. Aku hampir mengira aku salah dengar. Oleh karena itu, aku datang ke sini." Pertapa pengangkat gunung, yang selalu tampak serius, memperlihatkan senyuman tipis di hadapan Zhang Tai. Ia memandang Zhang Tai dari atas ke bawah dengan serius, dan tampak takjub, "Aku tidak menyangka kau bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi." Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria besi hitam, banyak orang yang tidak bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi seumur hidup mereka. "Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menyusulku secepat itu." Ceritanya panjang. Zhang Tai melirik ke sekeliling orang-orang yang masih mengintip ke arahnya sambil berkata pada pertapa pengangkat gunung, "Kakak, sekarang kau tinggal tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau membicarakannya di kediamanmu? Karena ada terlalu banyak orang di sini, tidak nyaman untuk berbicara." Pertapa pengangkat gunung melirik ke sekeliling sebelum mengangguk, "Baiklah. Mari kita bicarakan hal ini di Heaven's Seal Hotel." Tak lama setelah itu, pertapa pengangkat gunung memimpin Zhang Tai dan Bai Suxian menuju Hotel Heaven's Seal. Setelah memasuki gerbang Qian Pasar Emas dan Tenaga, pinggir jalan dipenuhi dengan toko-toko. Ada berbagai macam barang indah yang mengejutkan di dalam toko itu, termasuk pedang, helm, baju besi, obat-obatan, barang rune, hewan hidup dan spesimen binatang bermutasi dan berbagai kristal senior. Banyak orang yang menjajakan peralatan alkemis dan rune di tangan seperti penjajah memegang mainan berbentuk drum. Sebelumnya, Zhang Tai belum pernah melihat orang yang menjual kristal elemen, namun setelah memasuki pasar emas dan tenaga kurang dari 1000 meter, Zhang Tai telah melihat beberapa toko yang menjual kristal elemen. Tentu saja, harga kristal elemen tersebut adalah angka yang sangat besar bagi rakyat jelata. Saat melihat angka-angka itu, orang akan tahu mengapa emas dan perak tidak terlalu berarti bagi para ksatria. Dalam Treasures Meeting, Anda hampir dapat membeli segala sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Apa yang paling membuat Zhang Tai terdiam adalah sebuah kalimat yang diberi pernis merah di papan iklan di gerbang sebuah grup bisnis tahta warisan kerajaan pegunungan tinggi di anak benua. Golden Rock untuk dijual, kematian hukum. Setelah menjadi klan kekaisaran, Anda tidak akan pernah diganggu oleh kudeta. Mereka yang telah dianugerahi pangkat bangsawan secara resmi akan menikmati diskon besar. Jika kamu menginginkannya, mari kita bicarakan secara langsung di dalam toko.
Selain Bukit Xuanyuan, Zhang Tai memperkirakan bahwa ia tidak dapat melihat nasihat komersial seperti itu di tempat lain. Kalau tidak, Zhang Tai pasti akan berpikir bahwa seseorang sedang membuat parodi. Namun, di Bukit Xuanyuan, Zhang Tai tahu bahwa itu bukanlah parodi. Tidak ada yang berani membuat lelucon seperti itu dengan begitu banyak orang yang lewat saat ini. Ketika Pertapa Pengangkat Gunung menyadari bahwa Zhang Tai lebih memperhatikan papan iklan itu. Pertapa Pengangkat Gunung berkata, "Aku pernah ke kerajaan gunung tinggi di anak benua Golden Rock ketika aku masih muda. Negara ini hanya mencakup wilayah seluas lebih dari 2 juta mil persegi. Seluruh negeri kaya akan aluminium murni dan daun pomelo emas, adat istiadat rakyat yang sederhana, keindahan yang indah dan penuh cinta. Saat aku pergi ke sana terakhir kali, aku baru saja dipromosikan menjadi ksatria besi hitam. Negara itu bahkan ingin mempekerjakanku sebagai orang nomor 1 ksatria. Putri mereka." Pertapa Pengangkat Gunung berhenti dengan tatapan mengingatkan ketika dia menyebutkan tentang putri kerajaan gunung tinggi. Akhirnya, dia menunjukkan senyuman pahit dan menggelengkan kepalanya. Saat menyaksikan penampilan Pertapa Pengangkat Gunung, Zhang Tai tahu bahwa Pertapa Pengangkat Gunung pasti memiliki kisah cinta yang tak terlupakan di anak benua Golden Rock. Setiap ksatria memiliki banyak hubungan cinta di usia muda, termasuk Pertapa Pengangkat Gunung. Banyak orang mungkin tidak terlalu sering mengalami hubungan cinta seperti itu, oleh karena itu, mereka sangat penasaran dan mendambakan hal itu. Namun, para ksatria memiliki banyak pengalaman seperti itu, oleh karena itu, mereka telah mengetahui semuanya. Setelah puluhan tahun, bahkan lebih dari 100 tahun, mungkin hanya beberapa wanita yang paling banyak bisa bertahan dalam ingatan seorang ksatria. "Ada apa dengan putri dari negeri pegunungan tinggi?" Bai Suxian bertanya pada Pertapa Pengangkat Gunung. Wanita selalu tertarik pada hal-hal seperti itu. "Putri dari negeri pegunungan tinggi adalah temanku. Kita sudah saling kenal terlalu lama. 5 dekade yang lalu, aku memasuki budidaya terpencil selama 10 tahun untuk berpromosi menjadi seorang ksatria bumi. Ketika aku dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi 10 tahun kemudian, saya menemukan bahwa dia telah meninggal pada tahun ke-6 sejak saya memulai kultivasi terpencil saya." "Dia meninggal?" Bai Suxian membuka lebar matanya. "Apakah dia tidak seperti yang kamu bayangkan? Dia meninggal secara alami. Dia hanya hidup 121 tahun karena bakatnya yang buruk dalam berkultivasi. Sebelum dia meninggal, dia bahkan meminta seseorang memberiku surat dan menyatakan bahwa dia ingin bertemu denganku untuk yang terakhir kalinya. Namun, saya sedang berkultivasi terpencil pada saat itu. Ketika saya menerima surat itu sudah beberapa tahun kemudian," kata Pertapa Pengangkat Gunung dengan ekspresi sedih. Tampaknya kejadian ini bukanlah kenangan indah bagi Pertapa Pengangkat Gunung, oleh karena itu, Zhang Tai menghentikan Bai Suxian dengan meliriknya. Sementara itu, dia mengubah topik pembicaraan. "Apakah ada masalah dengan rumah tangga kerajaan di kerajaan High Mountain? Dalam Perang Suci, adalah hal yang normal jika negara-negara kecil dimusnahkan. Bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria di rumah tangga kerajaan di negeri pegunungan tinggi di benua kecil. Mereka menjalani kehidupan yang menakutkan setiap hari. Sebenarnya, mereka tidak lebih bahagia dan lebih aman dibandingkan orang-orang kaya pada umumnya di provinsi-provinsi besar di negara Taixia. Sejak mereka meninggalkan gerbang Kian Pasar Emas dan Tenaga, ketiga orang itu mendapati bahwa mereka diikuti oleh 2 ekor. Namun, ketiga orang itu mengabaikannya begitu saja. Apapun, Pasar Emas dan Tenaga tidak dibuka oleh klan Han. Meskipun mereka menyinggung Han Yuanhong, mereka masih bisa tampil angkuh di Pasar Emas dan Tenaga tanpa mengkhawatirkan masalah apapun. Di depan umum, Han Yuanhong tidak berani menyakiti mereka sama sekali sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap 2 ekor di belakang mereka. Mereka hanya mengetahuinya dan tidak membeberkannya. Mereka segera sampai di gerbang Heaven Seal Hotel. Hotel ini tidak akan pernah bisa ditandingi oleh hotel-hotel umum. Heaven Seal Hotel tampak seperti Lord Guangnan's Manor di Bukit Xuanyuan. Bahkan sedikit lebih mewah dari yang terakhir. Hotel ini memiliki beberapa halaman independen yang lebih kecil. Dinding di antara halaman telah dirancang khusus sehingga orang luar hampir tidak bisa mengintip ke dalam. Halaman dari Mountain Lifting Hermit berukuran kurang dari 300 meter persegi. Bahkan ada kayu bambu kecil di halaman yang terlihat lebih tenang. Selama periode pertemuan harta karun, sewa harian halaman sekecil itu adalah 100.000 koin emas. Mereka yang bisa tinggal di halaman mewah seperti itu selalu merupakan bangsawan kaya yang berasal dari subkontinen atau pusat kekuatan ksatria di negara Taixia. Ada rumah teh di dalam halaman. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka duduk di dalam rumah teh dengan kaki bersilang. Di saat yang sama, mereka minum teh dan mulai mengobrol. "Adik Cui, bukankah kamu terjebak di reruntuhan Hieron bersama ksatria bumi iblis itu? Kami tidak melihatmu keluar dari sana sampai kami meninggalkan reruntuhan Hieron. Aku bahkan mengira kamu sudah berkorban saat itu. Tak terbayangkan, kamu telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi."
Tikungan tajam seperti itu hampir membuatku bingung. Hanya setelah minum 2 teguk teh, Pertapa Pengangkat Gunung bertanya kepada Zhang Tai tentang pengalamannya karena kekhawatirannya. Meskipun mereka berada di halaman hotel, Pertapa Pengangkat Gunung tahu bahwa topik ini terlalu sensitif, oleh karena itu dia bertanya kepada Zhang Tai dan Bai Suxian secara rahasia demi rasa hormat dan kerahasiaan. Lagi pula, mereka baru saja menyinggung penguasa pasar emas dan tenaga. Selain itu, mereka berada di wilayah orang lain, oleh karena itu, mereka harus waspada. Orang luar terkejut dengan berita bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Pertapa Pengangkat Gunung yang telah memasuki reruntuhan Hieron dan bertarung bersama Zhang Tai di dalam untuk mendengar berita ini. Perasaan antara saat Anda mendengar orang asing mendapatkan jackpot dan seseorang yang Anda kenal mendapatkan jackpot sangatlah berbeda. Pertapa Pengangkat Gunung pasti terkejut dan penasaran dengan pengalaman Zhang Tai sebagai seorang ksatria, teman sekaligus rekan seperjuangan Zhang Tai. Setelah mendengar pertanyaan ini, Zhang Tai merenung. Kastil Besi Hitam bab 1127, teman yang tulus. Saat mengetahui bahwa Zhang Tai terdiam, maka Pertapa Pengangkat Gunung menundukkan kepalanya tanpa sadar, sementara ekspresi penuh gairahnya berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi serius aslinya. Pada saat yang sama, Pertapa Pengangkat Gunung mendesah dalam hati, aku tidak menyangka pertanyaan ini akan membuatmu malu, adik Cui. Aku terlalu menyinggung. Setelah mendengar kata-kata Pertapa Pengangkat Gunung, Zhang Tai tahu apa yang dipikirkannya. Oleh karena itu, saat Pertapa Pengangkat Gunung menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai menggelengkan kepalanya saat dia melihat Pertapa Pengangkat Gunung dengan tulus dan berkata, "Kakak, kamu pasti salah paham denganku. Ketika berada di alam elemen tanah, kamu bertarung melawan iblis bersamaku. Berdampingan. Kami David dan Jonathan. Saya tidak akan pernah menyembunyikan fakta di depan kakak laki-laki. Saya hanya khawatir saya akan mengejutkan Anda jika saya memberitahu Anda tentang rahasia saya." Zhang Tai menjawab secara rahasia. Meskipun orang lain berdiri di sisinya, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Zhang Tai. Bai Suxian melirik Zhang Tai dalam diam. Dengan menggunakan instingnya, Bai Suxian sudah menebak apa yang akan dibicarakan Zhang Tai. Oleh karena itu, dia ingin mengingatkan Zhang Tai dengan meliriknya. Sebagai rahasia besar, asalkan bocor, bisa menimbulkan masalah besar. Tentu saja, Zhang Tai tahu tentang kekhawatiran Bai Suxian. Zhang Tai baru saja menghibur Bai Suxian dengan mencubit tangannya dengan paksa. Pertapa Pengangkat Gunung sekali lagi memperlihatkan senyuman ramahnya, kakak laki-laki ini telah bepergian ke banyak tempat di bumi dan di bawah bumi selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak berkemauan keras, sulit bagi adik laki-laki ini untuk mengejutkanku. Sebenarnya, aku bukan Cui Li, aku adalah Zhang Tai yang paling dicari oleh negeri Taixia. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku adalah Zhang Tai. Cui Li hanyalah inkarnasiku. Apa? Pertapa Pengangkat Gunung langsung muncul dengan tatapan terkejut. Karena dia terlalu terkejut, dia bahkan lupa menggunakan cara rahasianya. Melihat ekspresi tak berdaya Zhang Tai yang berarti aku sudah lama tahu bahwa kamu akan berperilaku seperti ini. Pertapa Pengangkat Gunung menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum menarik napas dalam-dalam dan duduk dengan tatapan serius. Adik, Cui, apakah itu benar? Apakah kamu tidak bercanda? Pertapa Pengangkat Gunung bertanya dengan serius dan rahasia sekali lagi. Ya, itu benar. Aku tidak bercanda. Aku adalah Zhang Tai. Zhang Tai adalah aku. Zhang Tai mengangguk. Aku sudah melihat perintah penangkapan Zhang Tai. Penampilan dan sosokmu sangat berbeda dengan Zhang Tai. Aku telah membangkitkan garis keturunan leluhur yang abadi. Aku menamakannya garis keturunan abadi yang mengubah tubuh. Dengan garis keturunan seperti ini, aku bisa mengubah penampilan dan bentuk tubuhku dengan santai. Saat Zhang Tai menjelaskan, dia diam-diam mengulurkan tangan kanannya ke depan Pertapa Pengangkat Gunung. Tepat di bawah tatapan Pertapa Pengangkat Gunung, tangan kanan Zhang Tai mulai berubah. Lambat laun ia menjadi tua dengan semakin banyak kerutan dan plak pikun seperti ranting yang layu. Tak lama setelah itu, perlahan-lahan ia menjadi lebih muda dan menjadi elastis seperti kulit anak-anak. Akhirnya, tangan Cui Li kembali ke tampilan aslinya. Dalam keseluruhan prosesnya, tangan Zhang Tai juga berubah warna menjadi kuning, hitam, putih, dan coklat seperti warna ras manusia lainnya. Dari sebuah lubang, seseorang akan mengetahui situasi secara keseluruhan. Meski Zhang Tai tidak mengubah seluruh tubuhnya, perubahan di tangannya sudah cukup mengejutkan. Pertapa Pengangkat Gunung menyadari bahwa ini jelas merupakan kemampuan yang unik. Tidak ada metode rahasia yang dapat mewujudkan hal ini. Selain membangkitkan tubuh yang mengubah garis keturunan abadi, saya juga telah menguasai banyak metode rahasia. Selama ada metode rahasia yang lengkap, saya akan dapat mensimulasikan efeknya setelah membentuk cakra. Saya punya metode rahasia lain yang disebut ribuan manik multitasking sutra. Selama saya memiliki kristal elemen yang cukup, saya akan mampu menyerap kristal elemen dengan kecepatan 10 kali lebih besar daripada yang lain.
Selain itu, saya telah menguasai beberapa metode rahasia lainnya. Dengan kemampuan khusus dan metode rahasia ini, aku memasuki alam elemen tanah dengan identitas Cui Li tanpa meninggalkan celah apapun, membalikkan keadaan di reruntuhan Hieron. Dan dipromosikan menjadi seorang ksatria tanah dalam waktu singkat. Setelah Zhang Tai mengucapkan kata-kata ini, dia memberitahu Mountain Lifting Hermit tentang pengalamannya di reruntuhan Hieron termasuk bagaimana dia membunuh monster tua Qi, dipromosikan menjadi ksatria bumi dan kembali bertemu Bai Suxian. Bergabung dalam pertempuran besar-besaran antara manusia dan iblis di Gunung Tiwei, datang ke wilayah militer timur laut untuk membuka sekte naga besi. Datang ke Bukit Xuan Yuan sampai dia bertemu dengan pertapa pengangkat gunung hari ini. Selama proses ini, Zhang Tai juga mengungkap identitas Bai Suxian kepada pertapa pengangkat gunung. Kecuali kartu truf dari kastil besi hitam, Raja Rock Sutra, dan penguasa dewa, Zhang Tai telah berterus terang kepada pertapa pengangkat gunung. Meskipun pertapa pengangkat gunung terkejut dengan pengalaman Zhang Tai dan terdiam, pertapa pengangkat gunung tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan memahami begitu banyak metode rahasia yang mengejutkan. Aku tidak menyangka adik laki-laki Zhang Tai bisa mendapatkan pengalaman yang begitu indah. Pertapa pengangkat gunung menghela nafas, tetapi adikku, apakah kamu tidak takut kalau aku mengacaukan rahasiamu? Mengingat semangatmu yang tak kenal takut ketika kamu berdiri di sisiku barusan. Jika kakak laki-laki itu ingin mengacaukanku dengan rahasia-rahasia ini, itu pasti karena aku telah menyinggung perasaanmu. Jika demikian, aku pantas mendapatkannya? Zhang Tai mengangkat bahunya sambil berkata seperti seorang pria lajang, masing-masing orang punya rahasianya masing-masing. Namun, jika aku bahkan tidak percaya pada kakak laki-lakiku, seseorang yang bisa berdiri di sisiku dengan mempertaruhkan nyawamu, siapa lagi yang bisa aku percaya? Tak peduli betapa kuatnya seseorang. Jika dia bahkan tidak mempunyai teman dekat atau waspada terhadap orang lain. Tidak ada artinya bahkan jika dia bisa naik pangkat menjadi ksatria surgawi atau orang bijak. Bukankah kita berharap begitu, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih jujur, tanpa rasa takut. Dan bebas suatu hari nanti dengan mengerahkan upaya terbaik kita untuk mendaki? Kami sungguh berharap bisa menjalani kehidupan yang lebih jujur, tanpa rasa takut. Dan bebas melalui kultivasi yang terus-menerus. Pertapa pengangkat gunung mengulangi kata-kata Zhang Tai. Setelah mengulanginya beberapa saat, dia menghela nafas berat. Oh, kakak, setelah kamu meninggalkan reruntuhan Hieron, kemana saja kamu? Beberapa hari yang lalu, aku bertanya tentangmu di alam elemen tanah dengan sia-sia. Setelah dikacaukan oleh pengebor jiwa berdarah 5 racun monster Qi pada saat itu, saya terluka parah. Setelah meninggalkan reruntuhan Hieron, saya berpikir bahwa adik lelaki itu telah berkorban di reruntuhan Hieron. Karena sangat kecewa, saya langsung meninggalkan alam elemen tanah dan dengan santainya menemukan sebuah gunung di provinsi militer dan memasuki tempat budidaya dan rehabilitasi terpencil. Baru beberapa bulan yang lalu lukaku pulih sepenuhnya. Tak lama setelah itu, aku menghubungi seorang teman di alam elemen tanah dan diberitahu bahwa kamu masih hidup dan telah kembali ke permukaan bumi. Setelah mendengar bahwa ada pertemuan harta karun di pasar emas dan tenaga, aku ingin ikut bersenang-senang di sini dan mencoba peruntungan. Setelah itu, aku berencana menemukanmu di wilayah militer timur laut. Pertapa pengangkat gunung juga menceritakan kepada Zhang Tai tentang pengalamannya selama beberapa tahun terakhir. Pengebor jiwa berdarah 5 racun benar-benar kejam dan kuat. Selama tahun-tahun ini, pertapa pengangkat gunung hampir dalam tahap pemulihan. Kakak, keberuntungan apa yang ingin kamu coba di pasar emas dan tenaga? Pertapa pengangkat gunung menjawab sambil tersenyum pahit, sejujurnya. Aku ingin mencari hal yang sama di sini seperti apa yang ingin ku cari di reruntuhan Hieron. Karena peralatan teleportasi luar angkasa sangat berharga, aku hampir tidak bisa melihatnya. Namun, dalam pertemuan harta karun, aku mungkin akan membeli satu. Aku sudah menerima kabar bahwa seseorang akan menjual peralatan teleportasi luar angkasa di pertemuan harta karun pasar emas dan kekuatan ini. Peralatan teleportasi luar angkasa? Zhang Tai menjadi tercengang. Adikku, jangan tertawakan aku. Sejak aku dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, aku sudah menginginkan peralatan teleportasi ruang angkasa. Namun, aku selalu melewatkan kesempatan karena nasib buruk atau kondisi yang buruk. Oleh karena itu, tetua ini kakakku masih belum memiliki peralatan teleportasi luar angkasa sampai saat ini. Akibatnya, aku mengalami terlalu banyak ketidaknyamanan. Selama bertahun-tahun di alam elemen tanah, tanpa peralatan teleportasi luar angkasa, kakak laki-laki ini kehilangan banyak kesempatan untuk menjelajahi harta karun. Tanpa peralatan teleportasi luar angkasa, aku bahkan akan mendapat masalah besar dalam pengisian ulang di beberapa tempat khusus di alam elemen bumi dan mungkin kehilangan nyawaku dalam skenario terburuk. Zhang Tai sama sekali tidak aneh dengan peralatan teleportasi luar angkasa. Dia bahkan merasa semakin terbiasa dengan peralatan teleportasi luar angkasa. Sejak dia membunuh Jenderal Iblis, dia telah mendapatkan peralatan teleportasi luar angkasa satu demi satu.
Oleh karena itu, dia hampir mati rasa tentang hal itu. Namun, kata-kata pertapa pengangkat gunung mengingatkan Zhang Tai bahwa peralatan teleportasi luar angkasa masih sangat berharga bagi seorang ksatria bumi yang tidak memiliki latar belakang apapun di negara Taixia. Banyak ksatria yang ingin menghabiskan banyak uang untuk peralatan teleportasi luar angkasa. Haruskah aku langsung memberikan peralatan teleportasi luar angkasa kepada pertapa pengangkat gunung? Zhang Tai mempertimbangkan pertanyaan ini dengan serius. Zhang Tai tidak pernah membenci peralatan teleportasi luar angkasa karena dia bahkan bisa berbagi rahasianya dengan pertapa pengangkat gunung. Namun, dia tahu bahwa pertapa pengangkat gunung tidak akan pernah menerima bantuan seperti itu tanpa alasan apapun. Mengingat temperamennya, jika Zhang Tai melakukan itu, pertapa pengangkat gunung mungkin akan langsung pergi karena marah. Kakak laki-laki ini sudah hampir mendekati akhir hidupku. Namun, aku bahkan tidak bisa melihat sesuatu sepertimu. Saat aku bertemu dengan adik laki-laki secara beruntung hari ini, kakak laki-laki ini memiliki permintaan yang lancang. Tolong berjanjilah padaku, pertapa pengangkat gunung berkata ketika Zhang Tai sedang memikirkan cara untuk memberikan peralatan teleportasi luar angkasa kepadanya. Kakak, silakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Zhang Tai berkata dengan benar. Bolehkah aku bergabung dengan Sekte Naga Besi? Setelah mendengarkan kata-kata pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Setelah itu, dia hampir melompat dengan riang. Kastil Besi Hitam Bab 1128, Tetua Agung Sekte Naga Besi. Kakak, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Zhang Tai bertanya dengan gembira. Jujur saja, Zhang Tai tidak memiliki pengalaman dalam mendirikan sekte. Arti penting bahwa seorang ksatria bumi bergabung dengan sektenya akan sangat berbeda dari saat Zhang Tai mendaftarkan muridnya. Karena hal itu memberi Zhang Tai rasa identitas dan prestasi yang luar biasa. Itu adalah seorang ksatria bumi. Seorang ksatria bumi pastinya tak tertandingi di anak benua Wei. Bahkan di negara Taixia dan alam elemen bumi, seorang ksatria bumi juga bisa sejajar dengan gubernur provinsi. Zhang Tai tahu bahwa ini adalah bonus demografi. Semangatnya yang bertanggung jawab dan tak kenal takut di reruntuhan Hieron mendapatkan identifikasi dari pertapa pengangkat gunung. Oleh karena itu, pertapa pengangkat gunung ingin bergabung dengan Sekte Naga Besi. Jika tidak, seorang ksatria bumi dapat mendirikan sekte dimanapun dia mau. Bahkan jika dia tidak ingin mendirikan sebuah sekte, dia juga bisa menjadi VIP atau penatua yang bekerja di 7 sekte teratas di negara Taixia. Aku lajang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama adik laki-lakinya tidak keberatan, kakak laki-laki ini bisa menjadi pengurusmu. Saat melihat penampilan Zhang Tai yang menyenangkan, pertapa pengangkat gunung merasa cukup hangat di dalam hatinya dan dia juga berubah menjadi ramah. Zhang Tai berkata dengan serius, kakak laki-laki, apa yang sedang kamu bicarakan? Jika kakak laki-laki itu bisa bergabung dengan kuil kecilku, aku akan sangat senang. Namun, karena Sekte Naga Besi baru saja didirikan, maka hal itu agak sederhana dan kasar. Aku akan lega selama kakak laki-lakiku tidak keberatan. Sejujurnya, tahun-tahun ini, banyak sekte dan klan yang mengundangku untuk bergabung dengan mereka, namun, aku selalu merasa ada kekurangan dalam diriku, oleh karena itu, aku tidak menjanjikan satu pun dari mereka. Setelah berkenalan dengan adik laki-lakiku, aku menemukan apa yang kuinginkan. Kurang, kebebasan dari kekhawatiran. Pertapa pengangkat gunung menandatangani dengan emosi, dibandingkan dengan sekte dan klan besar lainnya, di mana saya harus teliti. Untuk bersama adik laki-laki, saya tidak perlu menjebak orang lain atau dikacaukan. Semuanya sederhana. Selain itu, saya harus menemukan tujuan yang aman sehingga saya bisa tenang ketika saya terluka. Kakak laki-laki, percayalah padaku, jika kamu bergabung dengan Sekte Naga Besi, kamu akan menjadi tetua dari Sekte Naga Besi. Sekte Naga Besiku berada di 18 puncak Gunung Suantian di Gunung Yangui, wilayah militer timur laut. Setelah beberapa saat, hari ini, kakak laki-laki bisa kembali ke Sekte Naga Besi bersamaku. Jika kakak laki-laki menyukai salah satu dari 18 puncak gunung, ambil saja. Kamu akan menjadi pemilik puncak gunung itu. Kamu dapat berkultivasi dengan aman dan mendaftarkan beberapa murid magang sebelumnya menyampaikan sutra merangkul gunung kepada mereka. Itu semua tergantung padamu. Ternyata adik laki-laki itu sudah lama memikirkan tentang sutra merangkul gunung milikku. Pertapa pengangkat gunung memperhatikan Zhang Tai sambil tersenyum tipis. Zhang Tai menjawab dengan tatapan tak tahu malu, akan sia-sia jika kamu tidak memberikan pelajaran klasik tingkat hitungan seperti itu kepada murid-muridmu. Setelah saling melirik, kedua orang itu tertawa bersamaan. Aku juga akan mengambil satu puncak gunung dari Sekte Naga Besi. Bai Suxian yang mendengarkan pembicaraan mereka diam-diam di satu sisi tiba-tiba berkata, kamu juga menginginkannya? Zhang Tai berbalik dan melirik Bai Suxian sebelum berkata, kamu tinggal bersamaku, lalu mengapa kamu ingin mencapai puncak gunung? Tidak, aku mau satu.
Bai Suxian cemberut sambil langsung menarik tangan Zhang Tai dan mulai bersikap seperti anak manja. Ahem. Pertapa pengangkat gunung berpura-pura terbatuk 2 kali sambil memandang ke arah Zhang Tai. Adik, bisakah kau membicarakan urusan rahasia seperti itu di kamarmu? Kakak laki-laki ini sudah cukup dewasa, aku tidak tahan lagi dengan rangsangan dari kalian anak muda. Sebelum Zhang Tai menjawabnya, wajah Bai Suxian sudah tersipu. Aku tidak menyangka bahwa pertapa pengangkat gunung begitu cabul. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Saat kita kembali, kamu bisa mencapai puncak gunung manapun yang kamu mau. Itu laki-lakiku. Bai Suxian juga menjadi puas. Adik, bukankah perintah penangkapanmu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Negara Taixia? Bukankah kamu bebas sekarang? Tapi kenapa? Meskipun perintah penangkapan telah dibatalkan, pelaku tragedi di kota Fuhai belum tertangkap. Itu belum berakhir. Oleh karena itu, saya tidak bersiap untuk memulihkan penampilan asli saya dalam waktu singkat. Jika adik laki-laki membutuhkan bantuan kakak laki-laki ini, beritahu aku. Pertapa pengangkat gunung berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun itu hanya sebuah janji sederhana, Zhang Tai tahu bahwa pertapa pengangkat gunung pasti jauh lebih serius daripada orang lain yang membuat janji dengan memukul dada mereka sendiri. Ini adalah temperamen pertapa pengangkat gunung. Kakak laki-laki, aku bersumpah bahwa aku tidak akan berperilaku buruk padamu. Berapa banyak orang yang mengetahui identitas aslimu, adik, kakak laki-laki Bai Suxian dan kakak laki-lakiku Zhang Yang. Bahkan orang tuaku dan para tetua istana Huaiyuan tidak tahu bahwa Cui Li dan Zhang Tai itu sama. Apa rencanamu? Kamu tidak bisa menjadi Cui Li seumur hidupmu. Saya juga berpikir untuk mengungkap identitas asli saya kepada publik akhir-akhir ini. Zhang Tai berkata dengan serius, sebenarnya, aku tidak punya ambisi. Aku menyukai kehidupan yang tenang bersama istri dan anak-anakku. Aku rasa, cukup bagiku untuk memiliki uang yang cukup dan teman-teman yang mendampingiku. Sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa aku bisa menghindari masalah dengan bersikap rendah hati. Namun, melalui apa yang saya alami di negara Taixia selama beberapa tahun ini, saya merasa bahwa lebih efektif membuat seseorang takut terhadap Anda daripada mencoba menjauh dari mereka untuk lebih banyak orang. Di dunia ini, kekuatan tempurnya lebih baik, lebih persuasif daripada mulut. Yang disebut perdamaian bukanlah meminta orang lain untuk tidak menyakitimu atau hanya menanggungnya saat kamu diintimidasi oleh orang lain, tapi menakut-nakuti mereka agar menjauh darimu. Jika memang ada hari seperti itu, tubuh adik laki-laki yang mengubah garis keturunan abadi pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Pada saat itu, mereka yang benar-benar ingin menyakitimu mungkin tidak akan bisa tertidur ketika mereka memikirkan tentang tubuhmu yang mengubah garis keturunan abadi. Dalam skenario terburuk, jika istana Huaiyuan dimusnahkan suatu hari nanti, selama adik laki-lakinya bisa bertahan hidup, dengan bakat mengubah garis keturunan abadi, kamu bisa membuat musuh istana Huaiyuan tidak bisa tidur dan gelisah selama sisa hidup mereka. Aku bertanya-tanya kapan adik laki-laki itu bisa melompat keluar untuk membalas dendam dengan gila-gilaan. Jika seorang ksatria bumi seperti adik laki-laki benar-benar mulai melawan 7 sekte teratas dengan mempertaruhkan nyawamu suatu hari nanti, mereka mungkin akan terlalu kesal. Pertapa pengangkat gunung melirik Zhang Tai sambil berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, kekuatan jahat pasti akan terkejut dengan bakatmu, namun jika aku adalah musuh istana Huaiyuan dan klan adik laki-laki, aku akan memastikan bahwa aku bisa membunuhmu saat aku melancarkan serangan. Dengan cara ini, adik laki-laki akan menjadi perisai dan payung istana Huaiyuan dan klanmu. Semua konflik dan tekanan akan terkonsentrasi padamu. Jika mereka tidak membunuhmu, mereka tidak akan membunuhmu. Menyakiti istana Huaiyuan dan klan adik laki-lakinya. Jika saya bisa menjadi tameng dan payung keluarga saya tidak akan pernah menyesal mati demi mereka. Zhang Tai tersenyum jujur. Bukankah ini merupakan respons alami seorang pria? Sebagai seorang ksatria bumi, merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang di sisi saya. Menyaksikan mereka tersenyum dan terbebas dari rasa takut bahkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dunia yang kacau. Saya tidak ingin menjadi populer di kalangan bangsawan. Saya tidak ingin reputasi, kekayaan, kekuasaan dan usaha. Saya tidak ingin mencapai puncak dunia ksatria. Saya hanya berharap bahwa orang-orang di samping saya bisa memilikinya senyuman yang bebas dari masalah selamanya. Saya ingin melakukan apa saja yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan senyuman seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Bai Suxian mengepalkan tangannya dengan mata berbinar. Pertapa pengangkat gunung terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas dengan penuh emosi. Mengingat kata-katamu, adikku, kamu lebih hebat dariku. Kakak laki-laki, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Kakak laki-laki mengejar puncak dunia ksatria. Aku mengejar senyuman dari orang-orang di sisiku di rumah. Untuk apa aku mengejarnya? Bai Suxian memotongnya. Kamu berusaha untuk tinggal bersamaku dengan patuh. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum.
Begitu, Tuan. Bai Suxian menjawab dengan manja sementara kebahagiaannya akan terpancar dari matanya. Adik, jika kamu terus bersikap seperti itu, kakak ini harus pergi. Hahaha, kakak, aku tidak akan merangsangmu lagi. Kakak, kamu bilang akan meninggalkan hotel ketika mendengar suaraku. Kemana kamu akan pergi? Aku akan pergi ke kompleks harta karun. Konon ada sepotong bintang dewa dari sebuah anak benua yang dipamerkan di sana. Mungkin ada beberapa benda teleportasi luar angkasa yang dijual, oleh karena itu, aku ingin melihatnya. Zhang Tai bertukar senyuman singkat dengan Bai Suxian sebelum berkata, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain hari ini, kita juga bersiap untuk melihat-lihat ke sana. Ayo pergi, ayo pergi. Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama ketika ketiga orang itu meninggalkan halaman kecil Hotel Heaven Seal menuju kompleks harta karun. Melalui komunikasi, pertapa pengangkat gunung telah mengkonfirmasi untuk bergabung dengan Sekte Naga Besi, ditambah Bai Suxian. Oleh karena itu, hubungan ketiga orang tersebut menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Nama asli pertapa pengangkat gunung adalah Gan. Oleh karena itu, Bai Suxian langsung memanggilnya rekan magang senior Gan. Pertapa pengangkat gunung juga memanggil adik perempuan magang Bai Suxian, Bai. Menurut saran dari pertapa pengangkat gunung, mereka harus saling menelepon secara resmi di Bukit Xuanyuan. Terutama di pasar emas dan tenaga tidak peduli bagaimana mereka saling menelepon secara pribadi. Oleh karena itu, pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian harus memanggil Zhang Tai dengan sebutan Tuan untuk menghormatinya, yang dapat menunjukkan identitas dan posisi Zhang Tai di Sekte Naga Besi. Tentu saja, Bai Suxian menerima permohonan itu dengan senang hati, Zhang Tai menolaknya dengan sia-sia. Zhang Tai sangat penasaran dengan bintang dewa di pertemuan harta karun ini. Ketiga orang itu bergerak cepat. Segera setelah mereka meninggalkan Heaven Seal Hotel, mereka melihat sebuah bangunan besar yang megah dengan karakteristik Hua yang kaya di depan mereka. Ada dua kata besar kompleks harta karun di atas gerbang depan setinggi 10 meter. Kastil besi hitam bab 1129, kompleks harta karun. Dua kata kompleks harta karun sama tegasnya dengan naga terbang dan burung phoenix menari. Menggantung di gerbang depan yang tinggi, kedua kata itu memancarkan cahaya keemasan. Masing-masing berukuran setengah orang. Ketika Zhang Tai mendekati mereka, dia merasakan tekanan dari kata-kata yang seperti binatang hidup. Hasilnya, ki pertempuran Zhang Tai mulai bergelombang. Zhang Tai sangat terkejut dengan perasaan ini. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menghadapi situasi seperti itu. Dua kata kompleks harta karun mengingatkan Zhang Tai akan paksaan kuat yang dikenakan oleh Penatua Muen padanya di kota dingin surga. Efek ini disebabkan oleh perbedaan tajam antar alam. Apa yang terjadi? Zhang Tai langsung berhenti. Dia menatap dua kata kompleks harta karun dengan mata berbinar sekali lagi dan tiba-tiba merasa bahwa setiap kata sama besarnya dengan gunung. Kedua kata itu adalah kaligrafi Kaisar Xuanyuan. Ini berisi ki yang kuat dari seorang ksatria yang mengembangkan metode rahasia tingkat kaisar. Ki ini istimewa di antara manusia. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, ki tetap tidak berubah. Hanya ksatria di atas yang bisa merasakan ki ini. Seperti bagaimana semut di dalam gua tidak bisa merasakan martabat naga besar di langit. Orang-orang di bawah ksatria tidak bisa merasakan ada yang salah di bawah dua kata itu. Pertapa pengangkat gunung menjelaskannya pada Zhang Tai. Kaligrafi Kaisar Xuanyuan? Ya, hari ini cerah, jika kamu datang ke sini saat hujan, kamu akan melihat pemandangan yang aneh. Hujan dan salju berjarak 3 meter dari papan ini. Di bawah papan ini selalu kering. Konon papan ini kedap air dan tahan api. Karena dua kata tersebut, papan ini menjadi harta karun seolah-olah telah diproses oleh produsen instrumen rune. Kata-kata pertapa pengangkat gunung membuat Zhang Tai tercengang dalam hitungan detik. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan pertarungan seorang ksatria tingkat bijak. Dibandingkan dengan kekuatan tempur petarung pada umumnya. Para ksatria mencatatkan lompatan kualitatif dalam kekuatan pertempuran, demikian pula, dibandingkan dengan kekuatan tempur para ksatria pada umumnya. Para ksatria tingkat bijak juga menunjukkan lompatan kualitatif. Kakak, apakah kamu merasakan tekanan dari dua kata itu juga? Tentu saja, namun, karena aku pernah ke sini sebelumnya. Aku tidak sekagum kamu, aku tidak pernah membayangkan bahwa ksatria tingkat bijak bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun, dua kata itu masih bisa menimbulkan tekanan yang begitu besar pada ksatria lain. Stres adalah sebuah kekuatan pendorong. Banyak ksatria di seluruh negara Taixia telah menentukan pikiran mereka saat melihat dua kata di gerbang depan kompleks harta karun. Ketika saya melihat dua kata itu untuk pertama kalinya, saya telah bertekad untuk mencapai puncak dari dunia ksatria selama sisa hidupku. Pertapa pengangkat gunung mengangkat kepalanya dan mengamati kedua kata itu. Sementara tatapan tajam dan tegas melintas di wajahnya. Jalan menuju puncak cukup bergelombang dan sepi. Begitu banyak orang yang menyerah di tengah jalan.
Dibutuhkan tekad dan keberanian yang besar untuk memilih cara ini. Tekad kakak laki-laki sungguh mengagumkan, Zhang Tai berkata dengan tulus. Tanpa pohon kecil itu, Zhang Tai tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki dunia seorang ksatria selama sisa hidupnya, apalagi seorang ksatria tingkat bijak. Zhang Tai sangat mengagumi orang-orang yang bisa berpromosi menjadi ksatria dengan kemampuan mereka sendiri dan bertekad untuk mencapai puncak dunia ksatria. Meskipun aku dipromosikan menjadi seorang ksatria lebih awal darimu, adik laki-laki telah menyusulku. Pertapa pengangkat gunung menjawab sambil tersenyum lebar. Sebenarnya, kamu melewatkan satu poin, dua kata itu adalah insentif bagi para ksatria Hua dan menyebabkan banyak ksatria asing menjadi sesak napas karena takut. Aku akhirnya tahu mengapa orang Hua bisa memimpin semua manusia lainnya, kata Bai Suxian. Ketika Bai Suxian berbicara, dua ksatria asing juga mendekati gerbang. Mungkin ini pertama kalinya kedua ksatria itu berada di sini. Saat mereka merasakan ki agresif dari dua kata tersebut, salah satu dari mereka melepaskan pertempuran pelindungnya secara tidak sadar sekaligus, yang lain terpaksa mundur dua langkah. Kedua orang itu segera mengubah wajah mereka. Melihat dua kata besar Hua di gerbang dengan takjub, mereka mengoceh dan tidak berani bergerak maju. Saat melihat situasi seperti itu, Zhang Tai, pertapa pengangkat gunung, dan Bai Suxian saling bertukar pandang dalam diam sebelum memasuki gerbang. Ini kompleks harta karun, apakah kamu punya kartu VIP? Salah satu dari dua ksatria muda Hua yang mendominasi mengulurkan tangannya dan menghentikan tiga orang itu dengan sopan. Meskipun dua petugas Treasures kompleks adalah ksatria. Setelah menyadarinya, para ksatria biasa akan merasa dikerdilkan di dalam. Bai Suxian mengulurkan tangannya dengan dua kartu VIP kristal di atasnya, pertapa pengangkat gunung juga mengeluarkan kartu VIP kristal dari lengan bajunya. Setelah mengambil tiga kartu VIP kristal, petugas memeriksanya sebelum mengembalikannya kepada tiga orang dan membiarkannya masuk. Ketiga orang itu kemudian memasuki gerbang sambil mengangkat tinggi kepala mereka. Aku tidak pernah membayangkan kalau di sini sangat ketat. Rakyat jelata mungkin tidak berani masuk saat melihat dua kata dan dua petugas tingkat ksatria. Siapapun yang bisa memasuki kompleks harta karun harus bermartabat. Selama orang Hua menjadi seorang ksatria bumi, dia akan memiliki kartu VIP dari kompleks harta karun. Ksatria biasa dilarang masuk ke dalam, kecuali ksatria besi hitam seperti adik perempuan Susian, yang berasal dari klan dan sekte besar atau diundang secara khusus oleh hukum emas dan kekuasaan? Apakah kita sudah masuk jauh ke dalam sarang harimau? Bai Suxian bertanya pada Zhang Tai sambil tersenyum. Sarang Han Yuan Hong di pasar emas dan tenaga berada di kompleks harta karun. Di gerbang, aku melihat tiga orang mengintip ke arah kami di gerbang kompleks harta karun. Yup, tapi kami bertiga sama sekali tidak takut dengan harimau, benar kan kakak? Zhang Tai berkata sambil tersenyum. Adik Cui Li benar, Bukit Xuan Yuan adalah tanah suci orang Hua, bukannya halaman belakang seseorang. Bahkan ahli hukum emas dan kekuasaan juga ditunjuk oleh Kaisar Xuan Yuan. Barak besi, tentara yang mengalir, beberapa orang paling banyak adalah pelayan senior di sini. Hanya Kaisar Xuan Yuan di antara manusia yang tak tertandingi selamanya. Pertapa pengangkat gunung berkata dengan gagah berani. Zhang Tai mengangguk ketika mereka bertiga melewati gerbang kompleks harta karun. Saat Zhang Tai memasuki menara gerbang, dia telah melihat tembok besar. Tembok itu tingginya lebih dari 10 meter dan panjangnya lebih dari 30 meter, seluruh dindingnya menghijau seperti tirai. Selain hijau menawan, juga dipadukan dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Seluruh dinding dihiasi dengan 9 totem naga Hua berwarna-warni dengan gerakan berbeda, yang terlihat cukup mendominasi. Saat melihat tembok itu, Zhang Tai terkejut. Zhang Tai menemukan bahwa bahan baku tembok ini adalah batu abadi yang berkualitas. Selain itu, bongkahan batu abadi ini adalah sebuah entitas. Sepotong batu abadi saja sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya, belum lagi keterampilan mengukirnya yang sangat indah. Sebelum Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria, dia telah mendapatkan beberapa batu abadi di peninggalan bawah tanah hutan belantara es dan salju. Batu-batu abadi itu sangat langka dan berharga, oleh karena itu, Zhang Tai menghasilkan banyak uang. Sebaliknya, batu abadi ini jelas lebih berkualitas daripada mereka, terlebih lagi, itu adalah sebuah entitas. Di depan batu luar yang sangat besar ini, batu-batu abadi yang diperoleh Zhang Tai sebelumnya di peninggalan bawah tanah hanyalah sampah. Berapa harga batu abadi itu? Tepatnya, berapa banyak kota yang bernilai? Ini adalah tembok 9 naga. Batu abadi asli dari tembok ini memiliki berat lebih dari 4.600 ton. Ini adalah batu abadi terbesar dan tercanggih yang pernah ditemukan manusia sejauh ini. Batu ini ditemukan oleh seorang tetua klan Wang dari Istana Tianhai, seorang klan teratas di negara Taixia di alam elemen tanah. Setelah menemukannya, tetua klan Wang segera menghubungi anggota klannya dan membawanya keluar dari alam elemen tanah.
Ketika ditampilkan, itu mengejutkan seluruh negara Taixia. Kemudian selanjutnya, hukum emas dan kekuasaan menukarkan sesuatu dengan batu abadi ini dan mengukir 9 naga di atasnya sebelum menaruhnya di sini sebagai penghargaan. Tembok 9 naga ini juga merupakan harta karun tertinggi di kompleks harta karun. Karena ini bukan pertama kalinya bagi pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian melihat tembok 9 naga ini. Oleh karena itu, kedua orang itu tidak terkejut lagi. Setelah memperhatikan bahwa Zhang Tai memberikan perhatian khusus pada tembok 9 naga ini, Bai Suxian mulai memperkenalkan Zhang Tai tentang sejarah tembok 9 naga ini. Bukankah batu abadi adalah bahan yang berharga bagi para alkemis? Mengapa saya merasa bahwa batu abadi ini belum diproses oleh seorang alkemis? Bukankah sia-sia berdiri di sini? Kau benar. Dikatakan bahwa efek dari tembok 9 naga ini dapat menutupi seluruh kota dan memperpanjang umur rakyat jelata di kota ini jika diaktifkan sepenuhnya. Sayangnya, hanya satu orang di antara para alkemis yang dapat melakukannya. Namun, karena identitas orang itu spesial, tak seorang pun bisa mengundangnya untuk memproses dinding 9 naga ini melalui keahlian alkemis. Bahkan jika semua alkemis lain bergandengan tangan satu sama lain, mereka hanya bisa mencapai setengah efek dari orang itu. Oleh karena itu, kalau top ini harta karunnya rusak, mereka hanya menaruhnya di sini sampai seseorang dapat memainkan perannya secara maksimal suatu hari nanti. Kastil Besi Hitam bab 1130, situasi keseluruhan dan yang dikenal. Hanya ada satu ahli alkemis di negeri Taixia yang bisa memanfaatkan batu abadi ini sepenuhnya namun tidak bisa diundang. Setelah mendengar kata-kata pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai langsung memikirkan gurunya, Zhao Yuan. Namun, dia masih bertanya dengan heran, kakak laki-laki, siapa master alkemis itu? Sekarang dia begitu hebat, mengapa dia tidak bisa datang ke sini untuk memurnikan batu abadi ini? Pertapa pengangkat gunung tersenyum sambil melirik ke arah Zhang Tai dengan penuh arti. Pria itu adalah sosok legendaris di negeri Taixia. Adikku, kau seharusnya sudah mendengar tentang dia. Dia adalah Zhao Yuan, sang ahli alkimia yang pernah menjadi ahli alkimia. Berada di peringkat teratas dalam daftar buronan Mahkamah Agung Negara Taixia selama bertahun-tahun. Mengingat keahlian sang alkemis, tidak ada seorang pun di negara Taixia yang dapat menandinginya. Dikatakan bahwa Zhao Yuan sang ahli alkimia adalah orang yang eksentrik, ganas, dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Selain itu, dia adalah seorang ksatria surgawi yang telah membentuk 4 cakra dengan banyak cara. Dikatakan bahwa orang ini bahkan dapat melindungi dirinya dari ksatria tingkat bijak. Siapa yang dapat mengundang sosok hebat seperti itu untuk memurnikan batu abadi ini? Oh begitu, Zhang Tai langsung memahaminya. Sementara itu, dia juga mengerti mengapa pertapa pengangkat gunung meliriknya. Selain itu, Zhao Yuan dan Zhang Tai semuanya adalah tokoh populer dalam daftar orang yang dicari. Oleh karena itu, pertapa pengangkat gunung meliriknya dengan cara seperti itu. Sambil berdiri di depan dinding 9 naga, Zhang Tai melihatnya sambil berkata, batu abadi yang sangat besar. Pasti ada banyak potongan yang tersisa. Dikatakan bahwa lebih dari 100 ton potongan-potongan telah dipotong, yang juga merupakan barang-barang belanjaan. Mereka menjadi harta karun bagi banyak alkemis. Karena dinding 9 naga terlalu terkenal, sebagian besar potongan-potongan tersebut diolah menjadi berbagai macam barang. Barang giok bermarga 9 dan dijual dengan harga tinggi. Adikku, kita bisa melihat barang-barang ini di pertemuan harta karun. Aku menunggunya, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Semua barang yang terbuat dari pecahan batu abadi ini diberi nama 9. Namun, terlalu banyak barang palsu. Semua barang yang terbuat dari batu abadi kualitas terbaik dinyatakan berasal dari batu abadi. Tembok 9 naga. Sebenarnya, siapa yang tahu dari mana asalnya? Bai Suxian menjelaskan dengan lugas, kediaman Tuan Guangnan akan menerima beberapa barang halus dari dinding 9 naga hampir setiap tahun. Semua klan dan sekte besar lainnya juga akan menerima beberapa tahun juga. Semua orang kaya dan berkuasa ingin pamer dengan 1 atau 2 item alkemis dari dinding 9 naga. Semua yang disebut item alkemis dari dinding 9 naga akan memiliki berat ribuan ton. Oleh karena itu, kurang dari 1 dari 10 item yang terbuat dari batu abadi kualitas terbaik di pasaran benar-benar berasal dari batu abadi 9 naga. Tapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi mereka. Mengingat efek yang sama, semua orang hanya berpura-pura tidak tahu kalau itu palsu. Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit karena dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menemui hal konyol seperti itu di negara Taixia juga. Sebenarnya, Zhang Tai melakukan hal seperti itu di toko kelontong Donder. Itu adalah trik umum di toko bahan makanan. Ambil contoh bagian-bagian logam kecil dan peralatan di toko bahan makanan. Mereka membelinya di kota Black Hot, namun, mereka memberi label pada barang tersebut dengan buatan kota Kalur. Selama tidak ada perbedaan kualitas yang tajam di antara keduanya, pembeli tidak akan mengidentifikasi mereka sama sekali.
Setelah diberi label buatan kota Kalur, mereka dapat membuat lebih banyak koin tembaga. Karena Zhang Tai masih muda saat itu, dia bahkan sangat membenci tipuan Donder. Benar-benar di luar imajinasinya bahwa dia bisa menemui tipuan seperti itu di negara Taixia. Mereka yang terjebak semuanya adalah orang-orang kelas atas di negara Taixia. Oleh karena itu, semua orang mengejar keuntungan dan ketenaran, apakah mereka ksatria dan raja atau rakyat jelata. Setelah melirik sekali lagi ke dinding 9 naga yang mengejutkan ini, ketiga orang itu memutarnya dan berjalan menuju bagian dalam kompleks harta karun. Setelah melewati tembok 9 naga, mereka memasuki lobi megah, yang panjangnya lebih dari 100 meter dan lebar 30 meter. Selain itu, terdapat lampu kristal langit-langit besar yang terdiri dari puluhan ribu kristal berkualitas tinggi di kubah tertinggi lobi, yang tampak seperti bintang berkilauan di langit. Di kedua sisi lobi, ada 4 loket bank. Ada gadis-gadis cantik Hua di balik setiap jendela di 4 counter, yang mengawasi orang-orang yang lewat di lobi dengan senyum ramah atau melayani orang-orang yang berdiri di depan jendela. Selain itu, terdapat label di belakang setiap counter, yaitu Bank Xuan Yuan, Bank Raja Wali Emas, Bank Pangu, dan Bank Timur. Orang-orang datang dan pergi di lobi. Zhang Tai menyadari bahwa sebagian besar dari mereka adalah ksatria. Saat melihat pemandangan yang begitu ramai, Zhang Tai merasa ingin kembali ke benteng singa. Keempat bank tersebut menjalankan usaha yang sama di sini, yaitu hipotek, penjaminan, pembiayaan, serta debit dan kredit. Setiap ksatria yang datang ke depan setiap jendela bank akan diterima oleh personel eksklusif. Setelah menangani prosedur di konter di sini, banyak ksatria buru-buru pergi dengan membawa dokumen dan sertifikat di tangan. Seseorang langsung menarik uang kertas emas tebal dari konter. Zhang Tai juga melihat sejumlah besar kristal elemen tanah dan kristal elemen air di belakang beberapa konter yang diambil oleh beberapa ksatria dalam prosedur reguler. Keluarga kekaisaran di negara Taixia berada di belakang Bank Xuan Yuan. Bank Xuan Yuan adalah bank paling kuat di negara Taixia. Bank ini dapat merumuskan beberapa peraturan industri seperti bank sentral di negara-negara asing. Bank Golden Rock adalah anggota paling penting dari Gold dan hukum kekuasaan yang memiliki sejarah panjang. Meskipun Bank Raja Wali Emas sedikit lebih lemah dibandingkan Bank Raja Wali Emas di negara Taixia, bank ini merupakan yang paling kuat di seluruh benua luar negeri. Selain itu, hingga saat ini, identitas penguasa Bank Raja Wali Emas masih misterius. Dikatakan bahwa orang itu tidak pernah muncul. Saya hanya mendengar dari ayah saya bahwa manajemen tertinggi Bank Raja Wali Emas adalah sebuah komisi. Setiap anggota komisi sangat misterius dan berkuasa. Mereka jarang muncul. Hanya 1 atau 2 anggota komisi itu menghubungi negara Taixia. Para anggota manajemen tertinggi mempunyai hak untuk bertemu Kaisar Xuan Yuan, seperti 3 kanselir dan 9 menteri teratas di negara Taixia. Ayah saya menduga ada sosok tingkat bijak di belakang Bank Raja Wali Emas yang bahkan Kaisar Xuan Yuan takut. Bai Suxian berkata secara rahasia. Karena ini adalah pertama kalinya Zhang Tai mengunjungi pertemuan harta karun, Bai Suxian dan Pertapa Pengangkat Gunung memperkenalkan kepadanya tentang situasi di sini. Hanya Zhang Tai dan Pertapa Pengangkat Gunung yang bisa mendengarnya. Berita seperti itu mungkin hanya bisa disentuh oleh tokoh kelas atas seperti Lord Guangnan. Setidaknya Zhang Tai tidak tahu bahwa ada begitu banyak rahasia di balik Golden Rock Bank. Sekarang, karena ada ksatria tingkat bijak di belakang Bank Raja Wali Emas. Mengapa Bank Raja Wali Emas mau bergabung dengan hukum emas dan kekuasaan? Dengan seorang ksatria tingkat bijak, Bank Raja Wali Emas bisa sejajar dengan sekte-sekte besar di Taixia negara. Dan, Zhang Tai bertanya dengan heran. Saya tidak punya ide. Bai Suxian menggelengkan kepalanya sebelum berkata, itu hanya spekulasi. Tidak ada yang tahu apakah ada ksatria tingkat bijak sejati atau tidak, pria atau wanita, hua atau orang asing. Para anggota manajemen puncak Bank Raja Wali Emas hampir tidak pernah muncul. Mereka hanya diterima oleh Kaisar Xuan Yuan beberapa kali. Orang luar bingung dengan proses resepsinya. Bank yang luar biasa. Dikatakan bahwa Bank Raja Wali Emas pada awalnya tidak muncul di negara Taixia dan benua timur, melainkan di benua barat. Kantor pusatnya juga berada di benua barat. Pertapa Pengangkat Gunung juga mengungkap sebuah rahasia. Setelah mencerna rahasia ini, Zhang Tai terus bertanya. Siapa yang masing-masing berada di belakang Bank Pangu dan Bank Timur? Itu adalah 6 sekte besar lainnya selain hukum emas dan kekuasaan yang didukung oleh Bank Pangu. Ketika Kaisar Xuan Yuan menetapkan hukum emas dan kekuasaan untuk membatasi 6 sekte besar lainnya, 6 sekte lainnya juga mendirikan Bank Pangu dan Bank Xuan Yuan untuk membatasi Raja Wali Emas. Bank. Dalam lingkup pengaruh 6 sekte teratas, Bank Pangu memiliki pengaruh terbesar. Bank Timur didirikan oleh lebih dari 100 klan teratas di 9 provinsi abadi. Dengan 9 provinsi abadi sebagai fondasinya dan dukungan lebih dari 100 klan besar, bahkan jika tidak ada ksatria tingkat bijak di belakang Bank Timur. Bank tersebut mungkin juga setara dengan bank-bank besar.
Selain itu, Bank Timur selalu tetap netral antara rumah tangga kekaisaran dan sekte-sekte besar di negara Taixia. Bank ini bahkan tidak bergabung dengan hukum emas dan kekuasaan. Menurutmu, keempat bank tersebut hampir mewakili 4 kekuatan terbesar di negara Taixia. Bank Xuanyuan mewakili rumah tangga kekaisaran dan istana negara Taixia, Bank Pangu mewakili 6 sekte teratas, Bank Timur mewakili klan-klan besar di negara Taixia. Bank Raja Wali Emas mungkin mewakili kelompok misterius dan kuat yang mencakup benua lain dan negara Taixia. Kekuatan di belakang bank-bank besar ini memiliki privasi satu sama lain. Itu benar. Sambil menyentuh rahangnya, Zhang Tai berkata, jika negara Taixia dianggap sebagai rumah besar yang cemerlang, Bank Xuanyuan berdiri di satu sisi, Bank Pangu berdiri di sisi lain. Meskipun mereka tidak menyukai satu sama lain, mereka tidak bertarung demi kepentingannya. Perabotan dan barang antik di dalam rumah, Bank Timur berdiri di tengah sebagai penyangga dan orang yang baik hati. Klan-klan besar di negara Taixia melakukan bisnis dengan Bank Xuanyuan dan Bank Pangu pada saat yang bersamaan. Ketika murid-murid dari klan-klan besar di negara Taixia melayani sebagai pejabat di Istana Kekaisaran, mereka belajar keterampilan dari 6 sekte besar teratas pada saat yang sama. Bank Raja Wali Emas mengunjungi rumah dan minum sesekali. Terkadang, ia akan meninggalkan rumah. Karena Bank Xuanyuan adalah nominalnya bos rumah ini, Golden Rock Bank bergabung dengan hukum emas dan kekuasaan karena rasa hormat atau sebagai kompromi dan pertukaran. Sebenarnya, Golden Rock Bank memiliki lebih dari satu yayasan, ia memiliki posisi di dalam rumah, di luar pintu, bisa juga memanggil angin dan seruan hujan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Bai Suxian dan Pertapa Pengangkat Gunung tersenyum. Pertapa Pengangkat Gunung mengangguk, metafora yang sangat hidup. Seperti yang kamu katakan, negara-negara besar di negara Taixia memang saling membatasi. Lihat, sebagian besar ksatria asing berada di konter Bank Raja Wali Emas. Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu nyata. Sebagian besar ksatria di depan konter Bank Xuanyuan, Bank Timur, dan Bank Pangu adalah ksatria Hua, namun, sebagian besar orang di depan Golden Rock Bank adalah ksatria asing. Tunggu, Zhang Tai langsung membuka matanya lebar-lebar. Ketika Zhang Tai melihat ke konter Bank Golden Rock, dia melihat 2 orang berjalan keluar dari terowongan di samping konter Bank Golden Rock, yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang gemuk itu seperti beruang besar. Saat mereka berjalan, mereka melihat sekeliling dengan omong kosong. Pria kurus itu tampak berkaca-kaca. Meskipun di Bukit Xuanyuan tidak dingin, kedua orang itu mengenakan mantel kulit beruang yang terlihat mencolok dan tidak pantas. Mereka adalah Dali tua dari suku beruang liar dan Penatua Gulas dari suku beruang besar.